Saya pergi. Saya benar-benar mengerti. Mata ketiga Tuan MA. Tidak hanya bisa melihat tembus, Anda juga dapat melihat harga barang tersebut. Pak, jangan meremehkan batu ini. Tuan MA, pejabat spiritual bermata tiga di surga, menjelajahi tiga alam, tersisa di dunia. Tak ternilai harganya. Tarik ke bawah. Sebuah batu pecah. Saya hanya ingin mengarang cerita untuk mendapatkan uang. Anggap saja aku bodoh. Hei, bagaimana kamu bisa bicara? Hei, kamu jenis kain apa? Berhenti bicara omong kosong. 2 bit, 2 bit. Berhentilah berdebat sekarang. Pasar mempunyai peraturan. Tidak boleh ada suara keras mempengaruhi pedagang lain. Jaga aman ladianan. Hai tuan. Adakah yang bisa Anda katakan dengan baik? Bos ini menjual pecahan batu sebagai harta karun. Bukankah ini bohong? Apakah Anda suka membelinya atau tidak? Kembalikan batu itu padaku. Perdauan. Batu pecah. Berikan kembali padamu. Di mana saya? Keturunan. Jaga keamanan bawaan. Alkimia Lingxi. Jaga keamanan bawaan. Jatuh ke tanganmu. Itu karena nasibku. Sekarang aku memberimu 3 mata kemegahan. Dapat menembus segala hal. Saya pergi. Saya benar-benar mengerti. Mata ketiga Tuan MA. Tidak hanya bisa melihat tembus. Anda juga dapat melihat harga barang tersebut. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Hasilkan banyak uang. Halo. Anak laki-laki, apakah Anda ingin menyentuh porselen? Keluar sekarang. Saya bukan orang porselen. Saya ingin membeli barang antik dari kios Anda. Cara menjual tempat pulpen ini. Tempat pena ini. Ini aku di Yu. Dibeli seharga 20 yuan. Penjaga keamanan kecil ini. Sepertinya dia tidak mengerti apa-apa. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Tempat pena ini. Itu barang antik dari dinasti Qing. Saya melihat Anda memiliki hubungan dengan tempat pena ini. Saya akan menagih Anda 2000. Rasa bawaan. Terlalu mahal. Bos lebih murah. Saya hanya punya 200 saya. Jika Anda menjual, saya membelinya. Jika Anda tidak mau. Hei. Lupakan saja. 200? Hanya 200. Anggap saja kami sebagai teman. Ambillah. Selanjutnya, aku akan ke Gujinzai. Jual tempat pulpen warna biru putih ini. Jaga keamanan bawaan. Lihat berapa banyak yang bisa hasilkan dan jaga keamanan bawaan. Bos. Kalau begitu aku pergi dulu. Berjalan perlahan. Jaga keamanan bawaan. Laki-laki. Apakah Anda menerima barang lama di sini? Anda adalah penjaga keamanan kecil. Begitulah cara Anda menilai orang dari penampilannya. Anak laki-laki. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Gujinzai kami. Resepsionis semuanya adalah penilai harta karun. Jika Anda tidak memiliki harta untuk dijual, Anda bisa pergi sekarang. Saya. Hei. Xiao Chen. Apa yang terjadi? Mengapa Anda bertengkar dengan klien? Tuan Su. Anda di sini. Ba 0066. Ini penjaga keamanan kecil ini. Anda harus menjual barang lama ke toko kami. Saya pikir di sini hanya penipuan. Kebanyakan dari mereka palsu. Ingin menyelesaikannya. Tutup mulut. Membuka toko dan berbisnis berarti menarik pelanggan. Ba 0066. Bertemanlah dengan baik. Anda menilai orang dari penampilannya. Melontarkan komentar sinis. Kuil kecilku. Saya tidak mampu membayar untuk mudah sebesar Anda. Minta maaf kepada tamu dengan cepat. Ba 0066. Jika tidak, keluarlah. Saya tidak ingin mengucapkan kata saya untuk 2 kalinya. Bau 066. Ba 0066. Maaf Tuan, akulah yang berbicara terlalu tergesa-gesa tadi. Lebih berhati-hati. Berhenti menabrak. Itu Tuan Su. Maaf Tuan. Ba 0066. Ba 0066. Anak toko. Hanya kemudian, saya benar-benar minta maaf. Oh benar. Pak. Apakah Anda ingin menjual barang lama? Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Bagus. Pak. Ini warna rambut biru putih kalem. Janin halus Ba 006. Ini adalah dinasti Qing. Benda istana kekaisaran dari zaman Qianlong. Pak. Saya bisa memberanikan diri untuk bertanya. Anda pemegang pena biru dan putih. Dari mana asalnya? Saya mendapatkannya di jalan antik. Pak. Sulit membedakan barang antik asli dan palsu yang ada di jalanan. Menemukan bayi yang baik. Anda memiliki penglihatan yang bagus. Jadilah itu, tempat pena ini asli. Saya akan memberi Anda 100.000 yuan. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Bos Gujinzai. Baoe. Bos Gujinzai. BAOO. Dengan mata dewa yang diberikan kepadaku oleh Tuan Emma. Nilai yang diberikan konsisten. Bos memberi harga begitu saja. Maka inilah aku. Tempat pena biru dan putih. Saya akan menjualnya kepada Anda. Oke? Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Bagus. Bagus. Oke. Kalau begitu terima kasih bos. Ba 006. Bos. Apakah batu itu juga dari toko? Oh bagian itu. Ba 0066. Itu adalah teman beberapa waktu lalu. Buruk 06.
Sangat rendah. Aku terus membuangnya. Ada apa, Tuan Ye? Apakah Anda juga tertarik dengan judi batu? Saya sedikit penasaran. Bos Su, bagaimana cara menjual batu ini? Jika tidak mahal, saya ingin mencoba peruntungan saya. Sekarang Tuan Ye telah berbicara. Awalnya batu ini tidak terlalu berharga. Berikan saja padamu. Cari saja teman. Hei, itu tidak akan berhasil. Jual beli adalah jual beli. Jika tidak, saya baru saja mendapat 100.000 dari Anda. Batu ini, saya akan membayar 1.000 yuan. Perlakukan saja saya seperti membeli tiket lotre. Oke. Lalu Pak Ye. Apakah Anda perlu membukanya sekarang? Ba 0066. Oke, mari kita buka. Tuan Su. Kepala air ini, warna ini. Nilainya hingga 400.000. Ba 0066. 3 sampai 400.000. Ba 0066. 3 sampai 400.000. Saya pikir orang ini hanya beruntung dapat tas ini. Sepertinya sekarang, lebih dari itu. Tuan Ye, kamu sangat tertutup. Ya ampun. Itu semua adalah keberuntungan. Hei, sepotong batu giok ini. Apakah Tuan Su tertarik untuk mengoleksinya dari tokonya? Oke. Maka harga pasarnya 350.000. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Ya, masuk akal. Kalau begitu ikuti saja apa yang dikatakan Bos Su. Oke, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Oke. Kalau begitu aku pamit dulu. Tuan Ye, tolong tinggal. Katakan yang sebenarnya. Saya punya permintaan tidak baik lainnya. Mungkin hanya ada orang berbakat seperti Anda. Hanya dengan begitu saya bisa membantu. Anda dapat yakin, saya pasti akan membayar sesuai. Memberi Anda 2 kali lipat harga pasar. Bos Su, bicaralah saja. Jika saya dapat membantu, lakukan yang terbaik. Itu saja. Malam ini, ada pertemuan pertukaran perjudian batu kecil. Saya ingin mengundang Tuan Ye. Tunjukkan padaku sesuatu. Apakah tidak apa-apa? Nona Su. Di Haicheng, investigasi perjudian batu sangat ketat, terutama wilayah abu-abu, perjudian bawah tanah dan sejenisnya. Jika ditemukan, Bau 066. Hal ini pasti akan menyebabkan hukuman penjara. Hal itu pasti akan menyebabkan hukuman penjara. Ba 0066. Ini adalah hal yang baik. Tapi jangan khawatir. Judi batu malam ini, itu telah terdaftar secara sah, dan sangat pribadi. Tidak banyak orang yang tahu. Selama kamu pergi, terlepas apakah bisa menghasilkan hal yang baik atau tidak, aku akan berikan semuanya padamu. 200.000 remunerasi. Bos Gu Jinsai pernah mendengarnya sebelumnya. Sangat kuat. 200.000 uang hasil jerih payah ini. Jika Anda tidak mengambilnya, Anda tidak akan mendapatkannya. Tidak masalah, bertaruhlah. Bagus, Nona Su. Saya pergi. Bagus. Nona Su, bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Tuan Ye, aku ingin berada dalam situasi sulit malam ini. Buka hijau kekaisaran. Saya menggunakannya untuk memberi. Kalau begitu biarkan aku mencobanya. Tapi saya tidak bisa menjamin apakah itu akan berhasil atau tidak. Ya. UPS. Nona Su. Judi batu sebelumnya. Anda kehilangan banyak uang untuk saya. Malam ini, apakah Anda di sini untuk memberi saya uang lagi? Bos Zhao, Anda tidak akan bangga malam ini. Saya sudah mengundang seorang ahli judi batu yang sangat sakti. Dia di sana. Pemenang terbesar malam ini. Hanya aku yang akan melakukannya. Nona Su. Aku melihatmu sekarang. Saya sangat sakit sehingga saya bergegas ke dokter. Hanya anak kecil ini. Jenis perjudian apa yang bisa Anda lakukan? Jika dia bisa memberi Anda produk bagus, saya memberi Anda 5 juta yang saya menangkan dari Anda sebelumnya. Aku bisa mengembalikan semuanya padamu. Oke. Saya khawatir Anda tidak berani berjudi. Saya Zhao Kui. Juga di industri penilaian harta karun Haicheng. Lapar selama bertahun-tahun. Anda masih bisa mendapatkan uang sedikit ini. Itu tergantung apakah Anda punya kekuatan atau tidak. Semua orang tahu. Investigasi perjudian dan batu baru-baru ini di Haicheng sangat ketat. Untuk berjaga-jaga, judi batu ini hanya berlangsung setengah jam saja. Ketika saatnya tiba, terlepas apakah bisa berwarna hijau atau tidak, semuanya akan berakhir. Tentu saja, siapa yang bisa menjual produk bagus, saya akan mendaur ulangnya dengan harga tinggi. Silakan memilih batu kasar. Tuan Ye, aku serahkan padamu selanjutnya jika kamu bisa menang. Selain 200.000 biaya yang diperoleh dengan susah payah, Zhao Kui mengembalikan 5 juta mil saya. Aku akan memberimu 1 juta lagi. Jangan khawatir, Nona Su. Saya tidak berharap menemukannya dengan mudah. Di masa depan, saya akan memiliki perspektif ini. Hanya dengan berjudi batu, saya bisa menghasilkan banyak uang. Nona Su, Nona Matahari, saya sudah memilih batu yang kasar. Tuan Ye, batu kasar ini terlihat biasa saja. Apakah tersedia? Nona Su, kamu tidak perlu khawatir. Batu kasar ini bisa mengeluarkan batu giok terbaik malam ini. Benarkah? Ya. Yo. Anak laki-laki, Anda dari area memo. Ambil saja sepotong memo. Anda bisa mendapatkan produk bagus darinya. Apakah kamu pikir kamu adalah Haicheng, ahli judi batu nomor 1? Ah. Bos Hao, kan? Saya harap Anda menyetujui kata-kata Bos Su malam ini. Jangan mengingkari janjimu. Potong itu. Saya sebagai pemilik sarang perjudian batu bawah tanah ini, selalu pertahankan kata-kata Anda pada intinya. Ya Tuhan, pemuda ini terlihat tidak menarik. Itu sebenarnya di area memo. Ditawarkan senilai lebih dari 5 juta. Giok hijau kekaisaran. Bahkan jika Anda berjudi di lingkaran batu di Haicheng, orang-orang tua yang telah ada sepanjang hidup mereka, ini sangat sulit dilakukan. Bagaimana anak ini melakukannya?
Mungkinkah itu matanya? Itu mata yang berapi-api dan mata emas. Saya tidak mengharapkan itu. Tuan Ye sedang berjudi di atas batu. Jing memiliki kemampuan yang tinggi. Saya membiarkan dia datang. Anda benar-benar datang ke tempat yang tepat. Bos Zhao. Hijau kekaisaran yang berair dan pedas ini. Apakah ini produk yang bagus? 5 juta saya. Sudah waktunya mengembalikannya padaku, kan? Susu Qingwan. Kamu. Lupakan saja, saya kalah. Aku menepati janjiku. Tuan Ye, saya mendapat uang dan barang. Tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Ayo cepat pergi. Oke. Pergi. Tuan Ye. Terima kasih banyak malam ini. Menemukannya untuk saya. Bahan giok yang bagus. Dia juga membantu saya memenangkan kembali 5 juta. Aku akan memenangkanmu sekarang. 1,2 juta ditransfer ke Anda. Lihat transfer saat ini dan juga voucher transfer elektronik. Temukan lokasi obrolan. Lihat transfer saat ini dan juga voucher transfer elektronik. Iya. Hanya 1 malam berjudi batu. Memenangkan lebih dari 1 juta. Saya tidak dapat menghasilkan uang dalam hidup saya sebelumnya. Saya harus mencari kesempatan lain untuk bertaruh pada batu. Hasilkan lebih banyak uang. Nona Su. Apakah kamu masih mengenal Hai Cheng? Apakah ada tempat di mana saya bisa berjudi batu? Lebih baik aman. Baru-baru ini perjudian batu Hai Cheng. Ingin aman. Batu judi yang jujur. Hanya ada satu tempat untuk dikunjungi. Makau. Makau. Ya. Makau adalah pusat perjudian batu di Asia. Semuanya legal di sana. Untuk bersenang-senang. Itu adalah kekuatan dan detak jantung yang sesungguhnya. Saya percaya pada kemampuan judi batu Anda. Saya pasti bisa memamerkan keahlian saya di Makau. Tepat sekali. Saya akan segera ke Makau. Mengatasi masalah keluarga. Jika kamu mau, bisa ikut denganku. Aku pasti akan membuatmu tetap aman. Nona Su, apakah kamu dalam masalah? Ya. Keluarga saya selalu berkecimpung dalam bisnis batu giok. Aset tersebar di seluruh negeri. Siapa tahu, beberapa hari yang lalu, kemudian dia menjadi sasaran kelompok paus pembunuh Makau. Ayah saya dijebak untuk bertaruh pada batu. Kehilangan banyak harta benda. Grup Orca Hiyuanyuan. Diangkat 1 minggu kemudian. Mari kita mengadakan pesta judi batu dengan keluarga suku. Ini adalah rumah kita. Kesempatan terakhir untuk kembali. Jika kamu kalah lagi, keluarga Su mungkin akan hancur. Tuan Ye, saya percaya pada kekuatan Anda. Jika Anda dapat membantu keluarga Su saya menyerahkan diri. Saya bersedia membayar 10 juta sebagai hadiah. Nona Su. Saya juga tidak memiliki apa yang Anda bayangkan. Sangat mampu. Tuan Ye. Saya percaya pada cara saya memandang orang. Dan Anda baru saja bersinar dalam perjudian batu. Di daerah bekas, Anda dapat memilih batu hijau kekaisaran. Saya percaya kamu. Anda pasti bisa menyelamatkan keluarga Su kami dalam api dan air. Jika Anda ingin menghasilkan uang dengan bertaruh pada batu, Anda harus pergi ke Makau. Jika Anda mengikuti Nona Su, tempat yang asing, keamanan terjamin. Masih ada jutaan dolar yang harus dibayar, ditambah bantuan besar dari keluarga Su. Yang ini tidak buruk. Lakukan saja. Bagus, itu segalanya. Ikuti pengaturan Nona Su. Aku akan minta seseorang menanganinya sekarang. Tiket Makau. 3 hari kemudian, ayo berangkat ke Makau. King, kamu akhirnya sampai di sini. Ayah, apakah kamu cemas? Hei, jangan buru, jangan buru. Ini adalah apa yang Anda sebutkan berulang kali kepada saya. Dia sangat pandai mengidentifikasi harta karun dan batu judi. Kamu Feng, tuan kamu? Ya ayah. Halo Tuan Ye. Tuan Ye. Saya sudah berada di Tianfu Hotel di Makau. Siapkan jamuan makan. Ambillah angin dan bersihkan debunya untukmu. King, apakah kamu tidak bercanda? Anak laki-laki yang sangat muda. Bagaimana dia bisa tentang wilayah harta karun dan batu perjudian memiliki keharmonisan yang mendalam. Terlebih lagi, kita telah kalah. Lebih dari 30 toko. Properti keluarga kami hanya menghasilkan keuntungan 30%. Kalah lagi di kompetisi taruhan batu besok malam. Keluarga Su kami sudah selesai. Anda tidak mempercayai orang luar, putriku? Apakah kamu masih tidak percaya kemampuan Mas Ye untuk mengidentifikasi harta karun dan bertaruh pada batu? Saya telah melihat semuanya dengan mata kepala saya sendiri. Memang sangat kuat. Dan penglihatannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memiliki mata yang tajam dan mata emas. UPS, King, kamu tidak tahu bagaimana masa depan kelompok paus pembunuh kali ini sudah mengundang bos Makau Ghost Eye Palace. Dia punya bertaruh pada batu 3.650 kali. Sebuah rekor mengerikan karena tidak pernah gagal. Saya khawatir. Ye Feng bukanlah lawan Gong Lao. Jangan khawatir. Caraku memandang orang tidak mungkin salah. Tuan Ye pasti akan melakukannya. Bantu keluarga Su kami berbalik. Mudah-mudahan. Oh ayah, berhentilah bersedih. Tunggu sampai Anda melihat milik Tuan Ye. Setelah kemampuan mengidentifikasi harta karun, kamu akan percaya seberapa bijakkah keputusan putri saya. Ayo pergi, King. Ayo makan dulu. Apakah kamu lapar di jalan, Tuan Ye? Ayo pergi. Tuan Ye, makanan ini. Semuanya adalah makanan khas Makau. Cobalah dan lihat apakah Anda sudah terbiasa. Saya tidak pilih-pilih soal makanan. Mereka semua terbiasa makan. Tidak apa-apa, Tuan Ye. Itu saja. Krisis keluarga Su kami. King juga memberitahumu sesuatu, kan? Pertemuan judi batu besok malam. Ini tentang hidup dan mati keluarga suku terbesar kami. Juga lawan paling berbahaya. Ini He Changyuan dari grup Orca. Kali ini untuk berurusan denganku. Diundang secara khusus. Orang tua istana mata hantu judi batu Makau. Konferensi perjudian batu kami kali ini. Tidak bisa kalah. Tuan Ye. Bisakah Anda memahami apa yang saya katakan? Tuan Su. Saya mengerti maksud Anda. Karena Nona Su mempercayaiku. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. UPS. Saudara Su. Pekerjakan ahli judi batu dari daratan, bahkan tidak memberitahuku. Saya juga ingin melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah. Dia Chang Yuan. Apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak diterima di sini. Tolong keluar. Saudara Su, lihat apa yang membuatmu begitu bersemangat? Saya di sini untuk menemui Guru Ye.
Aku di sini bukan untuk mencarimu. Mengapa kamu begitu marah? Temukan Tuan Ye. Dia Chang Yuan. Tahukah kamu? Tuan Ye diundang secara khusus oleh saya. Itu tidak penting. Tuan Ye, saya tahu tujuan Anda datang ke Macau. Hanya untuk menghasilkan uang. Dan mencari masa depan. Selama Anda tidak berencana membantu keluarga Su. Seberapa jauh saya bisa melangkah? Saya akan memberi Anda 20.000. Menjamin Anda mendapatkan makanan dan pakaian seumur hidup. Bagaimana kabarnya? Jangan terburu-buru menjawab. Anda dapat mempertimbangkannya dengan cermat. 20 juta sungguh menggiurkan. Tapi apa jangka panjangnya? Sepertinya bukan orang baik. Jika saatnya tiba, kami akan membunuh keledai itu. Ingin hidupku. Saya lemah. Apakah kamu tidak membiarkan orang lain membantaimu? Tidak bisa tertipu dengan ini. Tuan He, kan, meski syarat yang Anda tawarkan sangat menggiurkan. Tapi, karena saya sudah menyetujui keluarga Su, bantu mereka menang kali ini. Konferensi perjudian batu. Saya tidak akan melewatkan tanggalnya. Sebaiknya kau kembali. Anak laki-laki. Apakah kamu yakin ingin melawanku? Jangan berpikir. Anda memiliki kemampuan untuk bertaruh pada batu. Anda bisa menjadi sangat sombong. Ini Macau. Baru saja datang ke sini untuk sedikit keuntungan. Buang saja hidupku. Itu bodoh. Saya menasihati Anda. Mereka yang memahami keadaan saat ini tetaplah pahlawan. Jangan keras kepala. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, saya tidak tahu bagaimana kamu mati. Dia Chang Yuan. Kamu di depanku. Mengintimidasi keluarga Su saya. Tuan judi batu yang diundang. Kamu sama sekali tidak menganggapku serius, kan, Su Qinghe? Aku akan membiarkanmu lagi. Mesin untuk jangka waktu tertentu. Setelah besok malam. Keluarga Su Anda tidak akan ada lagi. Jangan berpikir Anda telah menemukannya. Seorang anak laki-laki yang tahu cara berjudi dengan batu. Anda pasti akan menang. Bagaimanapun, saya sudah menghabiskan banyak uang. Silakan datang. Ketua istana yang tidak terkalahkan lebih dari 3.000 kali. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang. Semuanya sia-sia. Sejauh mana perkembangannya? Ini sangat menjengkelkan. Anda tidak hanya ingin membayar harga tinggi. Sang ahli penggali daun pun pergi. Dia bahkan datang ke sini khusus untuk mempermalukan kita. Tuan Ye. Aku tidak bisa menelan bau mulut ini. Menunggu pertemuan judi batu besok malam. Bisakah kamu menang? Nona Su. Karena aku sudah berjanji padamu. Saya tidak akan membiarkan mereka menang. Tuan Ye. Terima kasih. Hai Nona Su. Jangan terlalu sopan. Makan dengan cepat. Makanannya hampir dingin. Oh iya. Makan. Tidak peduli seberapa kuat ahli judi batu itu, masih sebanding. Apakah Tuan MA memberiku mata dewa? Tunggu saja untuk kalah besok. Kagumi untuk waktu yang lama. Tuan Ye, pertemuan judi batu malam ini. Keluarga Su kami mengandalkan Anda untuk membalikan keadaan. Jangan khawatir, Nona Su. Kali ini taruhan batu. Aku akan membiarkan keluarga Su mendapatkan kembali semua yang hilang. Terima kasih. Anak laki-laki, konferensi judi batu malam ini. Ini akan segera dimulai. Aku akan memberikannya padamu lagi. Kesempatan untuk menyesal. Tinggalkan keluarga Su, menjadi orang abadi saya. Saya berjanji, kamu berada di Macau, makan sesuatu yang pedas dan minum sesuatu yang pedas. Jadilah master seumur hidup. Dia Chang Yuan. Anda membuat jebakan terlebih dahulu. Mari kita kehilangan kekayaan kita. Sekarang lagi dan lagi. Gali orang-orangku. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Dia Chang Yuan. Singkirkan kemunafikan Anda. Pertemuan judi batu malam ini. Ini adalah hari di mana keluarga suku akan kembali. Aku beritahu kamu. Malam ini aku akan kehilangan segalanya. Ambil semuanya kembali. Oke. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Bocah kecil yang kamu bawa ke sini. Bagaimana saya bisa kalah? Biarkan kamu kalah. Terlalu mudah. Bahkan jika kamu membawa sesepuh istana bermata hantu, Anda juga tidak memiliki peluang untuk menang. Anak laki-laki. Rambutnya belum tumbuh. Saya tidak menyangka bahwa berbicara itu gila. Beraninya Anda memperlakukan saya, Tuan Gong. Kata-kata kasar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa? Keterampilan berjudi batu, itu akan membuatmu sombong. Apapun yang Anda pikirkan, saya tidak peduli. Karena saya sederhana. Aku tidak menganggapmu serius. Siapa orang ini? Sangat sombong. Pada dasarnya, meremehkan Tuan Ghost Ai Gong. Benar? Apa dia tidak tahu? Gong Lao adalah mata hantu Macau. Generasi ketiga. Kemampuan bertaruh pada batu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Apakah Anda berani melawan Tuan Gong? Dasar anak nakal. Siapa bilang tidak? Di mana keluarga Su menemukan hal aneh ini? Tindakan yang bodoh. Itu semua hanya untuk bersenang-senang, bukan? Anak laki-laki. Sepertinya ini pertama kalinya Anda ke Macau. Anda tidak tahu nama saya. Aku bisa memaafkanmu. Tapi saya menyarankan Anda untuk bersikap rendah hati sebagai pribadi. Jika tidak, kamu berada di Macau. Hanya akan sulit untuk bergerak maju. Saya tidak peduli sama sekali. Anda harus tetap mempedulikannya. Aku akan kalah taruhan nanti. Wajah lamamu itu. Bagaimana cara memeriksanya? Anak laki-laki. Kamu sangat baik. Bertaruh pada batu nanti. Aku akan membuatmu kalah. Berlutut di hadapanku. Anak laki-laki. Sangat arogan. Tampaknya. Apakah kamu benar? Saya tidak tahu apapun tentang reputasi saya di Macau. Jangan berhayal. Bisakah Anda menghadiri konferensi taruhan batu malam ini? Saya bisa menang, Tuan Gong. Tuan Ye. Kamu sangat pandai berdebat. Lihat betapa kempesnya mereka.
Rasanya enak sekali. Penampilan Ye Feng yang mengejek, sangat percaya diri. Sepertinya, taruhannya malam ini, Anda percaya diri. Sekarang keluarga Su saya juga belum menemukannya. Seorang ahli judi batu yang lebih kuat. Kami hanya bisa menaruh harapan kami pada Ye Feng. Tuan Ye, Anda tidak perlu memperhatikan. Sungguh ancaman jangka panjang. Meskipun keluarga suku tidak dianggap sebagai rumah mewah terbaik di Macau, tapi Heiwan ingin menyentuhmu. Masih harus mewaspadai sesuatu. Karena Anda di sini untuk membantu keluarga Su saya. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Terima kasih banyak. Tuan Su merawat saya dengan baik. Ini mudah untuk dikatakan. Saya berharap 3 putaran perjudian batu malam ini. Tuan Ye, jangan biarkan dia menang dalam 1 putaran. Jangan khawatir. Menjijikan. Seorang anak laki-laki dari daratan Tiongkok. Beraninya kamu mengabaikannya begitu saja. Ketua istana yang saya undang, Gong Lao. 3 putaran pertaruhan batu berikutnya. Saya ingin mereka tidak memenangkan pertandingan. Jika tidak, sulit untuk memahami kebencian di hati saya. Tuan dia, di dunia perjudian. Siapa yang ingin saya hilangkan? Dia tidak memiliki peluang untuk menang. Su Qinghe kali ini. Seorang anak muda diundang dari daratan. Saya khawatir itu hanya basa-basi. Ingin mengikutiku. Kompetisi karakter tingkat master perjudian batu. Dia pasti akan kalah. Itu bagus. Gong Lao, selama kamu bisa menang. Industri keluarga Su, saya akan memberi Anda 30%. Tidak. 50%. Bagus. Kalau begitu terima kasih Pak Hi. Hai kakek Jiang. Kenapa kamu di sini? Konferensi perjudian batu yang penting. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Terlebih lagi, Hi Wanyuan, lelaki tua itu, menargetkan keluarga Su Anda di mana saja. Saya datang. Hal ini juga dapat membuatnya terkejut. Untuk mencegah dia memainkan trik apapun. Paman Jiang, terima kasih telah datang membantu saya. Konferensi judi batu malam ini. King mengundang saya dari daratan. Seorang ahli judi batu yang sangat sakti. Tuan Ye Feng. Tuan Ye terlihat muda dan menjanjikan. Agaknya kemampuan bertaruh pada batu ini juga luar biasa. Bisakah kamu datang dan membantu keluarga Su? Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama King He. Oh ya, Tuan Ye. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah Raja Perjudian Macau, Jiang Jingtian, kakek Jiang. Halo Tuan Jiang. Saya teman Nona Su. Konferensi judi batu hari ini, saya pasti akan membiarkan dia kalah selamanya. Itu bagus. Terserah Anda. Para tamu yang terhormat, silakan duduk. Konferensi perjudian batu akan segera dimulai. Grup Su dan Grup Orca. Kompetisi taruhan batu dibagi menjadi 2 babak. Pertandingan pertama, kedua belah pihak berada pada waktu yang sama. Seleksi pada area batu kasar. Siapa yang memimpin dalam waktu singkat? Temukan item dengan nilai tertinggi. Tidak peduli siapa yang menang. Saya mendengarnya belum lama ini. Su Qinghe dan Hi Wanyuan. 2 orang bertaruh pada batu. Alhasil, ia kalah atas namanya sendiri. Lebih dari 30 toko. Itu benar, ya? Kali ini mereka pekerjakan seorang ahli judi batu. Tapi lihat dia masih sangat muda. Tidak mungkin Anda bisa menang. Beijing diundang oleh Hi Changyuan. Itu generasi ketiga di Macau. Gong Lao, keturunan mata hantu batu judi. Itu benar. Tuan Gong, itu dia. Mitos dunia judi batu yang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tuan Su Tuan Hi. Kalian berdua bisa sekarang. Kirimkan master judi batu Anda sendiri. Datang ke panggung. Su Qinghe. Tentang perjudian batu di Macau. Tidak ada yang menjadi lawan Gong Lao. Saya menonton pertandingan pertama ini. Tidak perlu berjudi sama sekali. Anda tersesat. Dia Changyuan, belum mulai bertaruh. Katakan saja ini, omong kosong. Apakah ini menarik? Bisa dikatakan begitu. Tuan dia benar. Ahli judi batu yang saya undang, sangat percaya diri. Lalu apakah kamu berani bertaruh lebih banyak? Oh. Agak menarik. Bagaimana cara bertaruh? Karena semua orang bertaruh pada batu. Kemudian mainkan sesuatu yang menarik. Sangat membosankan untuk bertengkar kecil. Lewat sini. Kami menutup mata kami dengan kain. Audisi buta. Jika ada yang bisa memilih, batu kasar paling berharga. Siapapun yang menang, pecundang. Berikan kepada pihak lain, 1/3 dari harta keluarga. Bagaimana? Apa itu sepotong kain? 3 mata cemerlang Lord MA. Tapi betapapun tebalnya batu itu, semua bisa melihat. Bandingkan dengan saya. Hah? Kamu akan kalah. Orang ini sangat gila. Putaran pertama ini, mainkan saja begitu besar. Anda harus memilih batu kasar dengan mata tertutup. Saya benar-benar berpikir saya memiliki mata yang tajam. Dia terlalu sombong. Apakah dia tidak tahu? Apakah Anda bertaruh dengan seseorang? Anda harus mencari stabilitas di game pertama. Hanya dengan bermain terus kita bisa memiliki harapan untuk menang. Perilaku perjudian bunuh diri ini. Anda benar-benar mencari kematian. Anak ini tidak ada harapan. Ini sepenuhnya merupakan hadiah properti keluarga untuk Hi Wanyuan. Anak laki-laki. Kamu ingin bermain. Bagaimana aku bisa tetap bersamamu sampai akhir? Hanya. Su Qinghe. Apakah Anda berani memberinya 1/3 dari harta keluarganya? Saya serahkan kepada Anda untuk bertaruh. Belum pernah sebelumnya. Tutup matamu dan bertaruh. Tapi tidak ada jalan lain sekarang. Saya dapat memilih untuk mempercayai Guru Ye, dan Tuan Ye berani bertaruh seperti ini. Itu menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri. Seharusnya baik-baik saja. Ayah, sekarang, kami tidak punya jalan keluar. Anda harus memilih untuk percaya pada Guru Ye saat ini. Dia adalah kita sekarang. Ini adalah peluang terbesar untuk kembalinya taruhan ini. Tidak peduli menang atau kalah. Sekarang ini adalah pertarungan terakhir. Saya harap Tuan Ye benar-benar dewa. Selamatkan keluarga Su saya dari api dan air. Kenapa kamu tidak berani? Bahkan jika Tuan Ye ditutup matanya, aku akan mengalahkanmu juga. Benarkah? Su Qinghe. Itulah masalahnya. Kalau begitu aku akan menerima taruhan ini. Ini tidak akan memakan waktu beberapa menit. 1/3 dari harta keluarga Su Anda. Itu milikku. Tuan Ye. Kehormatan dan aib keluarga Su saya. Tolong saja.
Jangan khawatir, Tuan Su. Segala sesuatu yang hilang sebelumnya, aku akan mendapatkannya kembali malam ini. Terima kasih. Gong Lao melihat batu kasar dengan mata tertutup. Apakah kamu yakin? Anak ini sangat berani bermain. Putaran pertama ini, beraninya kamu bermain begitu besar. Saya benar-benar berpikir saya ditutup matanya. Saya tidak dapat menemukannya. Itu adalah batu kasar yang tak ternilai harganya. Saya, mata hantu generasi ketiga. Gelar ini bukan sekedar untuk menyombongkan diri. Karena kamu ingin bermain. Aku akan tinggal bersamamu sampai akhir. Jangan khawatir, Tuan He. Meski matamu ditutup. Menangkan anak laki-laki yang merasa benar sendiri ini, terlalu mudah. Itu bagus. Selanjutnya, atas permintaan Anda, saat kedua belah pihak memilih batu kasar, akan menggunakan strip kain, tutupi matamu. Anak laki-laki, apakah menurut Anda harus melakukan sesuatu operasi yang bertentangan dengan akal sehat? Dengan mata tertutup, bisakah kamu menang sendiri? Tepat sekali. Belalang sembah bertindak seperti kereta dan tidak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Apakah itu melebih-lebihkan kemampuan seseorang? Anda akan mengetahuinya nanti. Sekarang kalian berdua bisa menutup mata kalian. Pilih batu yang kasar. Lalu bagaimana jika mata Anda ditutup? Mata dewa ini diberikan oleh Tuan Ma. Itu tergantung pada keberuntungan segala sesuatunya. Yang menembus adalah permukaan kulit. Bertaruh pada batu, aku bertaruh pada takdir. Ini terlalu sulit, bukan? Ini bukanlah pilihan yang baik. Memakai kacamata. Ini bukanlah pilihan yang baik. Mutiara malam. Gong Lao. Tidak peduli seberapa berpengalaman Anda, hari ini juga hancur. Anda akan dikalahkan oleh mata ilahi saya. Bukan cahaya yang berharga ini. Cacat dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Retakan gelap telah berakhir. Jika dibuka seperti ini, bukan saja dia tidak bisa menang melawan Tuan Gong, akan menjadi bahan tertawaan. Tuan Ma, kamu terlalu bercanda. Ini adalah perbaikan. Mata dewa yang diberikan Lord Ma kepadaku, tidak hanya semuanya bisa dilihat secara menyeluruh, bahkan dapat memperbaiki cacat. Mengubah yang pecah menjadi utuh. Tuhan tolong aku. Bukan mata Tuhan yang membantu saya. Saya sudah memilih tuan rumahnya. Mengapa anak ini begitu cepat? Saya menemukan batu kasar yang berharga. Lihatlah batu kasar di tangannya. Apa itu? Tidak bisa mendapatkan yang hijau sama sekali. Dia pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Benar? Tembak burung pertama. Saya benar-benar mengira akan ada keributan. Itu adalah kemenangan yang pasti. Anda benar-benar bisa berpura-pura di depan kami. Aku hanya bisa berpura-pura. Selanjutnya, lebarkan saja matamu. Perhatikan baik-baik. Saya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Hijau kekaisaran yang tak ternilai harganya. Saya pikir kamu adalah seorang raja. Sepertinya sekarang, kamu bahkan bukan seorang perunggu. Paling-paling, ini dianggap sebagai besi hitam. Moderator, saya juga memilih batu kasar. Hanya menyusahkan ahli pemotongan. Silakan buka. Tuan Ye tidak boleh kalah. Kalau tidak, keluarga suku akan benar-benar hancur. King He, santai. Saya melihat Tuan Ye ini, sangat percaya diri. Mungkin kita benar-benar bisa menang. Paman Jiang, Tuan Ye, King lah yang diundang dari daratan. Kemampuan judi batunya, saya belum melihatnya. Bohong jika mengatakan saya tidak gugup. Bagaimanapun, perjudian batu ini adalah tentang kehidupan dan kematian keluarga Su saya tergantung pada keseimbangan. Ayah, saya tidak bisa membuat kesalahan ketika menyangkut orang. Dia pasti akan memberikannya kepada kita. Membawa kejutan. Kita tunggu saja hasil pemotongan. Ya. Bagaimana kabarnya? Warnanya hijau. Ternyata itu adalah bagian dari warna hijau kekaisaran. Tuan Gong memiliki penglihatan yang bagus. Itu benar. Bahkan jika mata Tuan Gong ditutup, itu masih bisa dikeluarkan. Hijau kekaisaran bernilai jutaan. Dia layak menjadi keturunan mata hantu. Anak laki-laki. Apakah kamu melihatnya? Gong Lao meresepkannya. Hijau kekaisaran bernilai jutaan. Saya mengerti. Batu pecah yang kamu pilih. Tidak perlu membukanya. Ini hanya membuang-buang waktu. Pasti ada pasir abu-abu di dalamnya. Tidak sedikit hijau. Kamu benar. Memang tidak ada warna hijau di batu kasar ini. Tapi menangkanmu. Cukup. Adalah hal yang baik bagi seorang anak laki-laki untuk percaya diri. Tapi kepercayaan buta itu bodoh. Saya baru saja mengamati. Batu pecah di tanganmu. Saya tidak bisa mendapatkan yang hijau sama sekali. Anda sebaiknya mengakui kekalahan sesegera mungkin. Setelah dipotong nanti, Anda akan malu pada diri sendiri. Benarkah? Tuan, bisakah Anda memotongnya dari posisi 2 inci? Jika Anda ingin menjadi hijau, Anda harus menjadi hijau. Tuan Ye sangat percaya diri. Harus menang. Ini sebenarnya adalah mutiara malam. Lihatlah kilap pada manik-manik ini. Giok. Saya khawatir nilainya puluhan juta. Orang ini ditutup matanya. Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Ada mutiara bercahaya di pecahan batu ini. Sepertinya itu kemampuannya. Tidak lebih lemah dari Ghost Eye Gong Lao. King. Tuan Ye benar-benar membuka mutiara malam. Kami menang. Sangat bagus. Kami menang. Kemampuan judi batu Master Ye. Sungguh menakjubkan. Saya hanya gugup dan khawatir. Jantungku hampir sampai ke tenggorokanku. Tuan Ye sungguh beri aku kejutan besar. Kemampuan judi batu Master Ye. Dia orang pertama yang pernah kutemui dalam hidupku, bahkan lebih baik dari keterampilan berjudi saya. Tampaknya setelah konferensi perjudian batu ini selesai, aku harus mengenalnya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Bisakah Anda menumbuhkan mutiara yang bercahaya? Dia memilih sepotong secara acak. Batu kasar kepala pasir abu-abu. Anda bisa menerbitkannya senilai lebih dari 100 juta. Mutiara malam. Ini. Bagaimana dia melakukannya? Saya nyatakan, permainan judi batu yang pertama. Tuan Su menang. Dia Chang Yuan. Bahkan jika kamu mengundangku, lalu bagaimana dengan lelaki tua di Istana Mata Hantu Makau? Jika tidak, Anda tetap kalah. Saya harap Anda bersedia mengakui kekalahan. Sepertiga dari properti keluarga He Anda. Saya tersenyum dan menerimanya. Su Qinghe. Anda tidak perlu terlalu sombong. Bukankah Anda akan kalah di game pertama? Selanjutnya akan ada putaran kedua. Saya tidak percaya anak ini bisa menang. Saya tidak percaya anak ini bisa menang. Tuan dia. Bagaimana jika saya memenangkan putaran kedua juga? Jika Anda bisa menang, saya akan kehilangan harta benda keluarga Su kepada saya. Kembalikan semuanya. Aku akan memberimu Ye Feng sendirian lagi. 10 juta. Namun jika Anda kalah, semua milik keluarga Su. Berikan semuanya padaku dengan kedua tangan. Si kecil imut ini sebenarnya menang karena keberuntungan. Ini membuatku sangat malu. Apakah menurut Anda properti keluarga saya adalah? Apakah begitu mudah untuk mendapatkannya? Selanjutnya, jangan pernah berpikir untuk menang lagi. Tampaknya, ini sangat menyedihkan. Kali ini memang dimaksudkan demikian. Bantu Nona Su mendapatkan kembali harta keluarganya. Karena He Chang Yuan berinisiatif menyebutkan hal ini. Itu yang terbaik. Tapi saya tidak menyangka. Anda juga bisa mendapatkan 1 tahun tambahan sebesar 10.000 yuan. Kalau begitu aku akan menerimanya. Tidak masalah. Namun, saya ingin menambahkan satu lagi. Jika kamu kalah, Anda harus keluar dari industri perjudian batu Makau. Anda tidak punya hak untuk bertanya kepada saya seperti ini. Dia Chang Yuan. Jika Anda tidak mampu untuk kalah, katakan saja. Keluar saja dari sini. Jangan membuat orang tertawa. Su Qinghe. Kamu. Bagus. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Tuan Ye. Tidak bisa membiarkan dia menang. Tuan Ye. Tidak bisa membiarkan dia menang. Tidak masalah. Anak laki-laki. Selanjutnya. Ayo mainkan game terakhir. 1 putaran. Menentukan hasil akhir. Gong Dongfeng. Jika kamu kalah lagi, aku akan membunuhmu. He Yuan ini adalah orang yang kejam di Makau. Sedikit ceroboh. Hidup tidak dijamin. Sepertinya ini adalah pertandingan terakhir. Saya benar-benar harus berusaha sekuat tenaga. Kalau tidak, aku akan mati. Bocah bajingan. Itu semua karenamu sehingga aku hampir mati. Putaran terakhir. Aku pasti akan membuatmu kalah total. Buang hidupmu. Tuan dia. Jangan khawatir. Di game pertama, saya meremehkan lawan saya. Permainan ini, saya pasti akan kehilangan muka. Sembuh. Itu yang terbaik. Jika tidak, Anda tidak dapat menanggung akibatnya. Ya. Anak laki-laki, katakan itu. Putaran terakhir ini. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Sangat sederhana. Kami berada di area batuan sisa. Batas waktu 1 menit. Mari kita lihat siapa yang menawarkan barang paling berharga. Siapapun yang menang. Bagaimana kabarnya? Tidak masalah. Kalau begitu biarkan tuan rumah perempuan mengatur waktunya sekarang. Putaran terakhir ini. Kamu pasti kalah. 2 orang. Saatnya untuk memulai. Sudah waktunya untuk kalian berdua. Tolong berhenti memilih. Kemudian bawalah batu kasar yang telah dipilih. Minta ahli pemotongan untuk memotongnya untuk Anda. Pemotongan batuan sisa ini. Nilai tertinggi. Kualitas terbaik. Itu Tuan Ye. Saya pergi. Siapa anak ini? Saya tidak pernah kalah saat bertaruh pada batu. Sepertinya dia benar-benar mempunyai mata yang tajam. Mata hantu Gong Lao kalah lagi. Tampaknya, reputasi orang ini, setelah malam ini telah menyebar sepenuhnya di Makau. Hilang lagi. Hal lama ini, benar-benar tidak memadai. Lebih dari cukup. Sialan. Gong Dongfeng. Bagaimana kamu berjanji padaku tadi? Kamu sungguh sia-sia, dan membual padaku. Saya telah bertaruh pada batu lebih dari 3.000 kali dan tidak pernah kalah. Sepertinya sekarang, Anda layak mati. Seseorang datang. Seret orang tua ini keluar dan bunuh dia. Hehe. Aku salah. Beri aku kesempatan lagi, terutama karena waktunya terlalu singkat. Saya cemas. Kali ini, mengambil, bunuh aku. Tidak, Tuan He. Beri aku kesempatan lagi untuk hidup. Tuan He. Dia Chang Yuan. Putaran terakhir. Kamu kalah lagi. Tanda tangani. Beri aku properti keluarga Su. Kembalikan semuanya. Dan 10 juta milik Tuan Ye. Jangan pernah berpikir untuk gagal membayar utang Anda. Su Qinghe. Kamu. Anda bertindak terlalu jauh. Anda menambahkan penghinaan pada luka. Apakah kamu mencoba membunuhku? Jadi apa? Jika saya kalah, ini hanya bisa lebih buruk dari ini. Hentikan penintaan. Kamu ingin menyesal. Orang-orang terkemuka di Makau. Tapi mereka semua ada di sini. Jika Anda tidak takut, Anda bisa terus menjadi nakal. Bagus. Saya tanda tangan. Su Qinghe. Penghinaan hari ini. Saya pasti akan mendapatkannya kembali dari Anda suatu hari nanti. Bersenandung. Hahaha.
Saya tidak mengharapkan itu. Kemampuan Tuan Ye untuk bertaruh pada batu. Terkejut. Aku sangat mengagumimu. Namun, adapun ancaman jangka panjangnya, Anda tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Kalau begitu terima kasih Tuan Jiang. Tuan Ye, saya punya permintaan yang tulus. Tanda cinta telah rusak. Saya menemukan banyak ahli perbaikan, tidak dapat memulihkannya. Saya pikir Anda memiliki kekuatan yang besar. Apakah kamu kenal seseorang? Bisakah Anda membantu saya pulih? Perbaikan. Saya baru saja menemukan jawabannya. Tuan Emang memberikannya padaku. Mata Tuhan memulihkan kekuatan segala sesuatu. Seseorang meminta bantuanku. Jiang Lao, mungkin saya bisa membantu Anda dalam hal ini. Kamu. Tuan Ye juga punya kekuatan magis pemulihan harta karun. Membahayakan. Ada begitu banyak tampilan. Mengapa Anda tidak membantu Anda? Bagus. Selama Tuan Ye bisa membantuku memperbaikinya. Ini tanda cintaku. Aku akan memberimu 500.000. Sebagai upah kerja keras. 50 juta. Tuan Jiang selalu murah hati saat dia bergerak. Ia layak menjadi Raja Judi Makau. Tuan Ye. Itu jauh sekali. Seperti anjing yang berduka. Sungguh menyenangkan. Dia dulu mengandalkan. Kami lebih kuat dari kami. Sering menindas kita. Dia juga menginginkan bisnis batu gio kita. Intervensi berkali-kali. Terima kasih telah mengambil tindakan. Angkat saja dan itu akan hancur. Sungguh arogansi yang bertahan lama. Saya akan mengambil Hyuan sekarang. Aku kehilangan 10.000 untukmu. Dan apa yang keluarga suka janjikan padamu? 10 juta terima kasih biayanya. Semuanya ada di kartu Anda. Ini sungguh berlebihan. Ya, Tuan Ye. Jika Anda tidak membantu kami bertaruh pada batu, kemenangan yang panjang, kita tidak bisa membalas rasa malu kita di masa lalu. Kami bahkan tidak bisa mengambil kembali harta benda yang hilang sebelumnya. Semua ini, Anda mendapatkan semuanya. Aku masih merasa berhutang sesuatu padamu. Simpanlah itu pada Tuan Ye. Maka lebih baik bersikap hormat daripada menuruti perintah. Datanglah ke Makau. Baru saja menghasilkan puluhan juta. Ini adalah tempat yang besar dengan banyak peluang. Tuan Ye. Anda pantas mendapatkan kerja keras Anda. Saya telah meneruskannya kepada Anda. Coba lihat. Terima kasih Nona Su. Jiang Lao, apakah kamu punya tanda cinta itu? Saya akan mencoba memperbaikinya untuk Anda. Tidak menahannya. Di rumahku. Saya masih perlu merepotkan Tuan Ye. Pulanglah bersamaku. Tanda cinta itu sangat penting bagi saya. Bagus. Tuan Jiang, ayo pergi. Pergi. Tuan Ye datang ke rumahku. Jangan ditahan. Silakan minum teh. Ngomong-ngomong, Tuan Jiang, Anda menempatkan Anda. Keluarkan tanda cinta yang rusak. Tunjukkan padaku. Saya mencoba memperbaikinya. Bagus. Tuan Ye. Gelang ini dari mendiang istri saya. Objek favorit. Saya tidak sengaja memecahkannya. Gelang ini sangat berarti bagiku. Jika saya tidak bisa memperbaikinya dengan baik, tidak mampu menghadapi tablet peringatan mendiang istriku. Jiang Lao, jangan sedih dulu. Saya akan memperbaikinya untuk Anda sekarang. Kalau begitu serahkan pada Tuan Ye. Benar-benar berhasil. Saya tidak mengharapkan mata ajaib saya. Itu benar-benar bisa diperbaiki. Tampaknya di masa depan, selain berjudi dengan batu. Satu lagi, bisnis baru yang menghasilkan uang. Satu lagi, bisnis baru yang menghasilkan uang. Jiang Lao, gelang giokmu yang rusak. Saya sudah memperbaikinya. Bagaimana menurut Anda? Ya Tuhan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Ye, kemampuan memperbaiki gelang. Ini sungguh pengerjaan yang luar biasa. Jiang Lao Miao menyukainya. Dapat membantu Anda memperbaiki gelang giok. Itu saja. Saya memahami kekhawatiran Anda. Kamu Tuan Anjing. Terima kasih banyak. Saya akan mentransfer uang kepada Anda sekarang. 500.000 ini. Anda harus menerimanya. Jiang Lao, 50 juta ini terlalu banyak. Itu hanya sepotong kue bagiku. Tidak perlu bersikap sopan sama sekali. Tidak, Tuan Ye. Mungkin untukmu, itu sangat mudah. Bagiku, Jiang Jingtian, itu adalah anugerah pembaruan. Saya ingat kebaikan ini. Di Makau di masa depan. Ada apa denganmu? Tuan Ye, ini semua tentang aku, Jiang Jingtian. Jika ada yang berani menyentuhmu, saya, Jiang Jingtian, tidak akan pernah membiarkannya. Ia layak menjadi Raja Judi Makau untuk berteman dengan orang besar. Lalu aku di Makau. Bukankah itu berjalan ke samping? Tuan Ye. Saya akan menambahkan Anda sebagai teman. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Mulai sekarang, Anda adalah teman saya Jiang Jingtian. Sejak Tuan Jiang berkata demikian. Kalau begitu aku akan menerimanya. Lau Qiu. Ada apa dengan datang ke sini selarut ini? Jahe tua. Itu saja. Istri dan anak perempuan saya menjadi bintang baru di Makau. Orang-orang berkuasa membawanya pergi. Orang-orang di sana mengancam saya. Jam 12 malam ini, di kapal pesiar High Seas Princess. Pastikan untuk berpartisipasi dalam permainan berisiko tinggi. Jika saya tidak berpartisipasi, istri dan anak perempuan saya akan dibunuh. Apa? Ada hal seperti itu. Kekuatan baru yang sedang bangkit. Apa namanya? Aku sudah mencari seseorang sekarang. Peringatkan mereka untuk membiarkan dia pergi. Jahe tua. Tidak berguna. Kekuatan yang baru bangkit ini. Apa yang disebut masyarakat naga hitam? Presiden di belakangnya adalah orang Jepang. Sangat kuat. Jika saya tidak berpartisipasi, permainan berisiko tinggi ini, istri dan anak perempuan saya. Lau Qiu. Jangan khawatir, bukankah ini hanya pertunjukan? Apakah ini kompetisi perjudian? Aku akan hadir untukmu, yakinlah, saya pasti akan menyelamatkan Anda, saudara kandung dan keponakan. Saya pasti akan menyelamatkan Anda, saudara kandung dan keponakan. Oh, Jahe tua, terima kasih.
Tapi ini pertaruhan besar. Kompetisi ini bukan tentang keterampilan berjudi. Ini tentang penilaian harta karun dan perjudian batu. Saya tidak tahu apa-apa tentang penilaian harta karun dan perjudian batu. Saya mencari di seluruh Macau. Saya tidak dapat menemukan orang yang hebat. Master penilai harta karun. Aku datang kepadamu. Saya tahu Anda memiliki jaringan kontak yang luas. Anda pasti dapat mengenali hal ini. Seorang master dengan kemampuan penilaian harta karun yang kuat. Lau Qiu, kamu benar menemukanku. Di sekitarku seperti ini. Penilai harta karun yang sangat kuat. Ini yang ini. Tuan Ye. Jahe tua. Tuan Ye ini masih terlalu muda, bukan? Kemampuannya untuk mengidentifikasi harta karun. Apakah itu sangat kuat? Bagaimana jika dia berpartisipasi permainan berisiko tinggi ini? Kalah 3 kali. Istri dan anak perempuan saya akan dibunuh. Saya tidak bisa mengambil nyawa mereka. Lakukan petualangan. Saya tidak bisa mengambil nyawa mereka. Lakukan petualangan. Lau Qiu. Konferensi perjudian batu baru-baru ini. Su Qinghe dan He Yuanyuan. Kompetisi perjudian antara 2 orang. Tuan Ye mengandalkan. Sepasang mata berapi-api. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memenangkan semuanya? Tahukah kamu? Siapa yang diundang He Yuanyuan? Itu adalah mata hantu Macau. Gong Dongfeng. Dan sekarang, dia baru saja membantuku memperbaiki gelang giok peninggalan istri saya. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Karena kamu bilang begitu, Lau Jiang, maka saya juga bersedia mempercayai Guru Ye. Tuan Ye, tolong selamatkan istri dan anak perempuan saya. Terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, saya akan memberi Anda 20.000 yuan sebagai ucapan terima kasih. Tuan Qiu. Sama-sama. Sejak kamu, teman Jiang Lao, saya akan membantu Anda dengan bantuan ini. Terima kasih Guru Ye. Ayo pergi. Masih ada 1 jam lagi sampai jam 12. Selamatkan saudara Anda sesegera mungkin. Jiang Jingtian, orang tua ini. Di kota O. Mengandalkan kekuatan keluarga Jiang, lawan aku dimanapun. Bahkan aku harus membersihkan seorang anak kecil. Dia akan punya andil dalam hal ini. Sayangnya, di kota O. Keluarga Jiang mengakar kuat. Ini konfrontasi head to head itu seperti telur yang menabrak batu. Tidak bisa memindahkannya. Tapi Ye Feng harus mati. Jiang Jingtian. Saya bisa melindunginya untuk sementara waktu. Selama dia berani meninggalkan O City. Atau selama hantu tua Jiang sedikit lalai. Segera hubungi saudaraku. Katakan padanya. Tidak peduli berapa biayanya. Temukan yang terbaik di dunia. Dunia berbicara. Yang paling ketat. Profesional. Jenis yang terbaik. Kecelakaan itu tampak seperti aslinya. Uang tidak penting. Apa yang saya inginkan? Ini sangat mudah dan murni selamanya. Itu Tuan He. Saya akan segera melakukannya. Ya. Tuan Takeda, tolong lepaskan ibu dan anak kami. Berapa banyak yang kamu inginkan? Suamiku akan memberikannya padaku. Membiarkanmu pergi. Apa yang kamu impikan? Begitu banyak orang yang datang hari ini. Biarkan saja keluarga kaya ini. Serahkan semua uangnya. Lewat sini. Nanti. Okota adalah wilayah masyarakat naga hitam kita. Anda orang Jepang ingin menguasai kota. Itu hanya angan-angan saja. Bersenandung. Perempuan, ibu. Lihatlah ke bawah pada klub bunga hitam kami. Lihatlah ke bawah pada kami, Jepang. Lihatlah ke bawah pada kami, Jepang. Seseorang membawanya pergi. Biarkan saja kedua wanita ini duduk sebentar. Perhatikan baik-baik. Bagaimana orang-orang mereka mati? Membawa pergi. Lepaskan tangan kotormu. Jangan sentuh aku. Saya bisa pergi sendiri. Pergi. Perjudian besar malam ini. Ini hanya untuk kota Anda. 4 keluarga besar. Berjudi. Akan ada 2 putaran. Putaran pertama, untuk menilai harta karun, NC. Putaran kedua, NC, untuk ditentukan. Jika siapa yang kalah, serahkan semua aset Anda. Menyerah pada masyarakat naga hitamku. Keluargamu. Aku akan membiarkan dia pergi dengan selamat. Jika tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Apakah kamu mengerti? Perkumpulan naga hitam baru saja tiba. Hanya ingin membangun otoritas tanpa NC. Sanbe. Aku beritahu kamu. Tanpa pemikiran angan-angan Anda, pengetikan salah. Itu saja. Menggunakan cara tercela seperti itu. Jika Anda tidak menangkap saya, keluarga kami, NC. San 3. Sekarang, siapa yang mau bersaing dengan Grandmaster kami Yamamoto Ichiro? Jika tidak ada di antara kalian yang datang untuk berperang, NC. San 3. Lalu aku. Saya harus membunuh 1 orang dalam 1 menit.
memaksa Anda untuk mengambil tindakan. Jika Anda tidak yakin, datang saja dan berkompetisi dengan saya. Jangan katakan itu. Aku tidak memberimu kesempatan. Selamatkan keluargamu. Hahaha. Saya akan datang. Sedikit bahasa Jepang. Berani bertindak arogan di wilayah kami. Katakan itu. Bagaimana Anda ingin bersaing? Ayo. Kami menyiapkan lukisan. Selama Anda bisa, identifikasi keaslian lukisan ini. Tapi katakan dulu. Jika Anda mengidentifikasinya dengan benar, kamu bisa mengambilnya. Tapi, jika Anda salah mengidentifikasi, hidupmu harus tinggal juga. Menjijikan. Saya sebenarnya membawa lukisan Jepang. Ini sangat tidak populer sehingga saya belum pernah melihatnya di pasaran. Bagaimana saya bisa membedakan kebenaran dari kebohongan? Saya hanya bisa menyembunyikan satu secara acak. Ini adalah lukisan sungguhan. Sepertinya, Anda adalah ahli penilai harta karun di kota O. Itu juga sampah. Aku beritahu kamu. Lukisan ini. Itu lukisan palsu. Ini tidak mungkin. Kamu sangat keji. Jika identifikasinya salah, Anda akan dibunuh. Apakah ada metode kerajaan lagi? Itu ilegal. Anda melanggar hukum. Apakah kamu tidak takut masuk penjara? Kamu. Ini adalah laut lepas. Membunuh. Siapa yang peduli padaku? Tentu saja. Anda juga bisa datang dan mengalahkan kami. Jika Anda mengalahkan kami, Anda juga dapat membunuh orang-orang kami. Itu adil. Ayo datang. Saya tidak percaya saya tidak bisa memenangkan Anda. Grandmaster di Macau benar-benar sampah. Semua orang adalah sampah. Membunuh. Berhenti. Biarkan aku bersaing denganmu. Hentikan dan biarkan aku bersaing denganmu. Suamiku, kamu di sini. Ayah, aku sangat takut. Istri Ting Ting. Anda tidak perlu takut. Saya telah menemukan satu penilai harta karun yang sangat kuat. Dia bisa membantu kita mengalahkan ini. Orang Jepang yang sombong. Biarkan mereka pergi. Aku akan menilai harta karun itu bersamamu. Anda, seorang anak muda, ingin bersaing dengan saya. Saya dapat memberitahu Anda. Hanya akan ada lebih banyak orang yang mati saat mencoba menilai harta karun saya. Katakan saja apakah Anda berani atau tidak. Orang ini menarik. Tidak apa-apa juga. Sangat menyenangkan untuk bermain. Dasar anak bodoh. Anda sebenarnya ingin membandingkan harta karun dengan saya. Apakah Anda di sini untuk memberikan seseorang? Awalnya, saya datang ke sini untuk mencari uang. Ternyata kamu orang Jepang. Merugikan rekan-rekan saya di sini. Itu benar-benar mengenai moncong senjatanya. Kalau begitu aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak masalah, maka Anda akan kalah. Jika saya kalah, saya bisa bunuh diri saat itu juga. Sangat bagus, mari kita mulai. Aku akan memutuskan hidupmu. Jahe tua. Tuan Ye mempertaruhkan nyawanya. Ini tidak bagus, bukan? Bagaimana jika Anda benar-benar kalah? Orang-orang kami tidak diselamatkan. Sebaliknya, hal itu mengorbankan nyawa satu orang. Ini membuatku merasa bersalah juga. Lau Qiu. Kekhawatiran Anda tidak diperlukan. Saya percaya pada kemampuan menilai harta karun Guru Ye. Kalahkan sedikit orang Jepang. Ini sangat mudah. Tunggu dan lihat saja. Perjudian malam ini. Hal ini ditakdirkan untuk terjadi karena kemunculan Tuan Ye. Ubah kekalahan menjadi kemenangan. Itu bagus. Malam ini, jika Tuan Ye bisa menyelamatkan istri dan anak perempuan saya pasti akan menawarkannya dengan kedua tangan. Semua hartaku. Ayo, ambillah harta nasional kita. Biarkan Grandmaster ini datang dan melihatnya juga. Kepala Buddha ini nyata. Masih palsu. Kursi Buddha emas ini terlihat palsu, bernilai 250. Pemuda. Harga palsu yang Anda sebutkan. Itu bagus. Tidak perlu benar atau salah. Sungguh melegakan. Tuan Ye bergantung padamu. Pasti kejam untuk melawan arogansi masyarakat Jepang.
Wah, apakah kamu berbicara omong kosong? Saya pikir ada sesuatu. Orang yang mampu. Butuh waktu lama. Anda orang Tiongkok semuanya mempunyai kebajikan yang sama. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menyombongkan diri. Apakah menurut Anda, ambil saja apa yang Anda setujui? Tolong biarkan aku mengidentifikasinya. Saya tidak dapat mengidentifikasinya. Bukan? Kalian yang lahir di tempat sekecil ini. Benar-benar berpikiran sempit. Aku akan memberitahumu tentang hal itu nanti. Biarkan Anda melihat. Di mana barang palsu ini? Anak laki-laki. Saya ingin melihatnya. Bagaimana Anda menilai keaslian? Tempat pertama, perunggu dan emas. Patung perunggu asli biasanya memiliki warna emas yang kalem, warna kuning matang. Tahun-tahun berlalu. Bagian berlapis emas mungkin terkelupas sebagian. Buka ban bagian bawah, emas imitasinya mempesona. Bangkainya terlalu berat atau terlalu ringan. Proses pengecoran kedua. Dinding bagian dalam patung Buddha masih ada pengrajin yang tersisa. Jejak penggalian inti secara manual. Seperti paku besi persegi yang tidak beraturan, lumpur karbon hitam. Tanah rangkap 3 berwarna abu-abu, DLL, dan dinding bagian dalam imitasi modern akan menggunakan pasir kuarsa putih, DLL, materi yang tidak sesuai dengan hukum. Bahkan ada paku bundar modern yang tertanam di dalamnya agar terlihat palsu. Bagaimana mungkin? Orang itu benar-benar mengatakannya. Patung Buddha perunggu emas ini, itu adalah metode palsu. Bagaimana dia mengetahuinya? Sejauh ini, apakah kamu belum mengakuinya? Kalian orang Jepang tidak boleh kalah. Kamu benar. Ini adalah kursi Buddha perunggu emas palsu. Tapi aku benar-benar ingin tahu, bagaimana kamu mengatakannya? Anda tidak perlu mengetahui hal ini. Kamu telah kalah. Tepati janjimu. Anak laki-laki. Saya akui saya kalah. Lewat sini, aku akan memberimu kesempatan. Sembahlah aku sebagai gurumu. Dengan cara ini aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Menyembahmu sebagai guruku. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Anda sudah menjadi jenderal saya yang kalah. Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Cepat dan lakukan seppuku. Jadilah itu. Jangan bunuh Yamamoto Ichiro. Saya membiarkan mereka pergi. Anggap saja itu hadiah. Tidak. Bersedia mengakui kekalahan. Andai saja mereka seperti dia. Lalu orang yang baru saja kita hilangkan. Orang-orang yang kamu bunuh. Bagaimana cara memberikan kompensasi? Dia harus mati. Wah, kamu tidak cukup. Wah, kenapa minyak dan garamnya tidak cukup? Jadi bagaimana jika beberapa dari Anda meninggal? Yamamoto Ichiro. Tapi kejeniusan keluarga Yamamoto. Status mulia. Tidak bisa mati. Apa yang Anda katakan membuat saya sangat tidak bahagia. Statusnya mulia. Bagaimana dengan rekan saya yang sudah meninggal? Mereka juga masih hidup. Semua kehidupan. Aku ingin dia mati hari ini. Kamu di sini. Itu tidak bisa mencegah kematiannya. Saya bisa membebaskan semuanya. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa saya berikan kepada Anda. Tidak. Dia harus mati hari ini. Yamamoto ini sangat terkutuk. Orang yang ingin membunuh kita sejak itu sedang bermimpi. Logika banditmu. Sejak itu bersedia mengakui kekalahan. Tuan Ye, berikan dia ini. Biarkan dia dibebaskan. Hei nak. Beraninya kamu membunuh bangsawan Jepang kami? Kamu tahu bencana fatal apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana? Anda ingin membunuh saya. Kalau begitu cobalah saja. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah mati bersama. Namun, apakah kamu ingin okota lagi? Akui masyarakat naga hitam Anda. Ini tidak mungkin. Tanpa diduga. Orang ini adalah pria yang tangguh. Aku akan menanggung dendam ini untukmu. Tunggu pertaruhan besar kedua saya. Aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Penilaian harta karun putaran pertama. Kamu menang. Tapi, bunuh bangsaku. Saya tidak akan melepaskan para sandera. Kecuali 2 game di babak kedua. Anda bisa mengalahkan saya. Anda mengatakannya. Apa yang ingin Anda pertaruhkan dengan saya di putaran kedua? Apakah itu berjudi dengan batu atau menilai harta karun? Ada yang lain. Aku akan tinggal bersamamu sampai akhir. Putaran kedua. Ayo bermain dadu. Kamu bilang kamu ingin menang. Aku akan membiarkan semua orang pergi. Jika Anda kalah dalam salah satu permainan. Kalian semua. Semua orang akan mati di kapal ini. Tuan Ye, kemampuan luar biasa dalam perjudian batu dan penilaian harta karun. Tapi dalam perjudian, saya belum melihatnya. Tidak dapat menjamin dia bisa mengalahkan Kazuo Takeda ini. Dia adalah raja perjudian yang diakui secara internasional. Keterampilan perjudian yang luar biasa. Tuan Ye tidak akan sanggup menanggungnya. Tuan Ye. Putaran kedua ini, aku akan melakukannya. Bertaruhlah dengan Kazuo Takeda. Bagaimanapun juga, saya adalah raja judi di kota No. Keterampilan berjudi cukup bagus. Tidak perlu, Tuan Jiang. Saya bisa menangani perjudian sendiri. Tuan Naye. Anda mungkin tertarik dengan ini. Kazuo Takeda tidak mengerti. Orang ini. Namun raja judi yang diakui secara internasional. Keterampilan perjudian yang luar biasa.
Aku merasa kamu tidak bisa menanganinya. Jadi sebaiknya biarkan aku mengambil tindakan. Tidak apa-apa. Lihat saja dari pinggir lapangan. Saya memiliki mata waskita. Saya ingin menang melawan Kazuo Takeda. Terlalu mudah. Tidak peduli betapa hebatnya keterampilan berjudinya. Di bawah perspektif mata dewa saya, tidak ada jalan keluar. Pasti kalah. Tapi, keterampilan berjudi orang ini luar biasa. Jangan khawatir, saya melakukan sesuatu dengan cara saya sendiri. Tidak akan melakukan pertempuran yang tidak siap. Saya merasa tidak bisa mengalahkannya. Anda bisa memberitahu saya, biarkan aku membantumu. Bagus. Jiang Jingtian. Kontes Raja Judi terakhir. Kamu kalah dariku. Anda masih ingin menggunakan keterampilan judi sampah Anda? Saya ingin membantu anak ini. Dia hanya akan mengalami kekalahan yang lebih buruk. Kamu sangat jahat ketika kamu tersenyum. Anda cukup beruntung untuk memenangkan putaran melawan saya. Itu luar biasa. Meskipun saya tidak membantu Guru Ye hari ini, dia masih bisa mengalahkanmu. Aku akan melihat bagaimana kamu mati. Kazuo Takeda, kan Takedao, kan? Jika kamu kalah, berlutut dan minta maaf kepada kami. Dan segera lepaskan semua orang di dalamnya. Apakah Anda akan berada di Makau? Properti itu dijarah. Kembali secara penuh. Kembali ke Jepang. Tidak masalah. Saya seorang raja perjudian yang diakui secara internasional. Orang yang mengalahkanku bahkan belum lahir. Bahkan Jiang Jingtian. Mereka semua dikalahkan oleh anak buahku. Orang ini. Rambutmu bahkan tidak tumbuh. Masih ingin mengalahkanku. Benar-benar mimpi. Jika saya tidak melepaskannya, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Aku pasti akan membunuhmu kali ini. Balas dendam untuk Yamamoto Ichiro. Jahe tua. Tuan Ye benar-benar bisa mengatasinya. Apakah ini Takeda Kazuo? Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lebih baik bersantai. Kemampuan Tuan Ye. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat kami tebak. Kita hanya harus memilih untuk mempercayainya. Ini sudah cukup. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Lau Jiang, apa yang kamu bicarakan? Aku terlalu memikirkannya. Sekarang, kami hanya bisa mempercayai Guru Ye. Dapat menciptakan keajaiban. Dapat menciptakan keajaiban. Katakan padaku bagaimana kamu ingin bertaruh. Ini sangat sederhana. Mainkan saja seperti orang bodoh. Mainkan saja dadu. Ini sangat sederhana. Mainkan saja seperti orang bodoh. 5 dadu. Dapat menebak poin lawan. Pemenangnya adalah yang memiliki poin terkecil. Tidak masalah. Siapa yang melempar dadu terlebih dahulu? Saya datang duluan. Wah, bertaruhlah denganku. Ini akan menjadi mimpi buruk seumur hidup Anda. Aku ingin kalian semua mati di sini. Beritahu Anda. Keterampilan berjudiku yang sebenarnya, Kazuo Takeda, ini pasti akan membuat Anda takut setengah mati. Kazuo Takeda ini tidak hanya pandai berjudi, dan dia sangat pandai dalam melempar trik. Saya mendengar bahwa hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tuan Ye dalam bahaya. Saya harap Kazuo Takeda ini, ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. NC. Dengan cara ini, Tuan Ye, NC. Kemungkinan menang lebih tinggi. Saya melihat mata Guru Ye sangat percaya diri. Saya yakin dia bisa menang. Milik Kazuo Takeda. Jam 2, sedikit. Jam 15. Anak ini sebenarnya bisa menebaknya. Jumlah total pips yang saya gulung. Bagaimana dia melakukannya? Takeda Kazuo. Kazuo Takeda. Apakah saya benar? Apa yang dia katakan sangat akurat. Mungkinkah saya salah menebak? Tuan Ye sungguh luar biasa. Kalahkan ini dengan mudah. Takeda Kazuo. Tidak. Takeda Kazuo. Kemampuan melempar seperti ini hanya rata-rata. Master yang diakui secara internasional. Itu saja. Tidak apa-apa jika aku menidurimu juga, anak laki-laki. Meskipun saya tidak tahu, bagaimana cara Anda menebak angkanya dengan benar? Semoga beruntung. Saya kehilangan yang ini. Benarkah? Sekarang Anda telah melempar dadu. Sekarang giliranku. Mari kita lihat bagaimana Anda menebak poin saya dengan benar. Takeda Kazuo. Tebak. Hanya karena Anda adalah Raja Judi Internasional kelas atas. Jika Anda bisa menebaknya, poin yang saya gulung, sekalipun aku kalah. Ya. Bersenandung, anak laki-laki. Saya ingin melihatnya. Jenis bunga apa yang bisa kamu buat? Ya. Apa yang terjadi? Terdengar. Ternyata dadu itu belum ada tanda-tanda akan berhenti. Takeda Kazuo sebenarnya ragu-ragu.
Sepertinya, dia juga tidak pandai berjudi. Tuan Ye melempar cangkir dadu dengan santai. Dia tidak bisa mengetahui angka-angka di dalamnya. Sejak itu, apakah mungkin? Sejak itu, apakah mungkin? Dia adalah raja perjudian yang diakui secara internasional. Itu hanya menyia-nyiakan ketenaran. Tutup mulut. Siapa bilang saya tidak bisa menebak maksudnya oleh orang-orang kota yang penuh kebencian ini? Siapkan. Tidak berguna. Mari kita tebak nomornya. Jam 3, jam 4, jam 2, sedikit, jam 11. Bersenandung. Takeda Kazuo. Selamat. Jawaban yang salah, ya. Tidak mungkin. Saya mendengarnya dengan benar, di atas ini. Ini jam 3. Benarkah? Kemudian buka mata Anda lebar-lebar, lihat dengan jelas. Ya. Bagaimana ini mungkin? Ini jam 6. Bagaimana ini mungkin? Tuan Ye ini sedang bermain judi, sangat mengagumkan juga. Bahkan lebih baik dariku, Raja Judi Dio City. Ini lebih dari 100 kali lebih kuat. Sepertinya Tuan Ye. Dia adalah master yang serba bisa. Bisa mengenal Tuan Ye. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya, Jiang Jingtian. Takeda Kazuo. Anda sudah kalah di babak pertama. Katakan itu. Apa hal kedua yang harus dimainkan? Anak laki-laki. Anda tidak perlu bangga. Tangan pertama, Anda menang. Tangan kedua. Aku ingin kamu kalah total. Tangan kedua. Ayo bermain poker. Bersenandung. Jika Anda kalah, Anda kalah. Saya benar-benar akan menemukan alasan untuk diri saya sendiri. Apa aturan poker? Hanya dari sepasang poker baru. Pilih 4 AC. Siapa yang tercepat, siapapun yang menang. Bersenandung, tidak masalah. Bersenandung. Kamu. Apakah Anda ingin memeriksa lisensinya? Oke. Bersenandung. Saya sudah menyelesaikan tesnya. Tidak masalah. Anak laki-laki. Yang ini untuk bersenang-senang. Hanya perubahan licik. Lihat bagaimana Anda bisa mendapatkan 4 AC. Selama saya menggambar 3 AC, Anda akan kalah. Saya juga memeriksa plat nomornya. Tidak masalah. Kalau begitu aku akan letakkan kartunya di atas meja sekarang. Letakkan di atas meja. Itu tergantung siapa yang tercepat. Gambarlah 4 AC. Siapapun yang menang. Ini Takeda Kazuo. Dia sebenarnya menyembunyikan kartu di borgol. Kecepatan menggambar kartu terlalu cepat. Tidak tahu Tuan Ye. Apakah kamu melihatnya? Mari kita mulai. Bersenandung. Bermainlah denganku dalam kegelapan di bawah cahaya. Apakah Anda pikir Anda mendapat Ace of Clubs tersembunyi di balik lengan baju? Apa aku tidak tahu? Lihat apa yang saya lakukan. Keluarkan Ace of Clubs. Biarkan kamu kalah. Tidak marah sama sekali. Takeda Kazuo. 4 AC. Saya sudah menunjukkan semuanya. Anda juga kalah di babak kedua. Mempersiapkan, menerima hukumannya. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku hanya dengan jelas. Sembunyikan Ace of Clubs di borgol kanannya. Bagaimana dia mendapatkan kartu as di klub? Tidak ada lagi Ace of Clubs. Ini mencurinya. Sungguh keji. Takeda Kazuo. Senjata ini sangat arogan. Jepang. Saya kalah dalam kedua pertandingan dalam 2 taruhan besar. Tuan Ye. Sungguh menakjubkan. Tidak. Pantas mendapatkannya. Saya benar-benar memikirkan kota kami. Tidak ada orang yang pandai berjudi. Guru. Tuan Ye muncul entah dari mana kali ini. Mereka di sini untuk menyiksa dan membunuhmu. Jahe tua. Istri dan anak perempuan saya terselamatkan. Sangat bagus. Saya melihat. Kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Saya seorang raja perjudian yang diakui secara internasional sejak kecil. Yang saya latih adalah panca indera. Hanya untuk perjudian. Benar-benar mengalahkanku. Mengapa? Takeda Kazuo. Kurang omong kosong. Berlutut dan segera minta maaf. Jika tidak, sebarkan beritanya. Anda orang Jepang. Saya tidak bisa mengangkat kepala saya selama sisa hidup saya. Saya berlutut. Akulah yang sombong. Saya sombong. Saya salah. Aku minta maaf padamu.
Hei, kita-kita. Ya, kami segera membebaskan semua orang. Sebelum sumur dan sebelumnya. Menggelapkan dengan cara yang tidak adil di OCT. Manfaatkan semua aset yang Anda rampas. Berbelanja, saham, semua kembali tanpa syarat. Saya berjanji. Segera keluar dari pasar. Jangan pernah menginjak siapapun. Bersenandung, lucu sekali. Artinya, siapa itu, mengingkari janjinya. Apakah pengembaliannya cukup? Apakah darah saudara-saudara kita yang tertumpah sia-sia? Ya, tidak bisa memberinya keuntungan apapun. Angstrom. Takeda Kazuo. Hidupmu tidak berharga sekarang. Membunuhmu, itu hanya akan mengotori tanganku. Ini juga lebih murah untuk Anda. Masyarakat naga hitam di balik layar. Ingat apa yang Anda katakan hari ini. Bebaskan semuanya. Tidak ada seorang pun yang boleh hilang. Kembalikan semua yang ada di kota. Keuntungan ilegal, tepat sekali. Memberi Anda 24 jam. Ambil orang-orangmu. Kembali ke Jepang. Dan semua orang yang hadir. Semua lapisan masyarakat di kota Ki, mereka semua akan mengawasimu. Jika salah satunya tidak dilakukan, atau masyarakat naga hitam di masa depan berani terlibat di OCT lagi, memprovokasi orang Cina. Bersenandung, ya. Pada saat itu, aku akan mengambil kepalamu. Lao Shen. Halo Lao Shen. Apakah kamu yakin? Hei, saya mengetahuinya. Benda milikmu itu tergantung. Jangan khawatir. Ada satu di sampingku. Penilai harta karun yang sangat kuat. Ya. Anda tunggu sebentar. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Saudara Y. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Seharusnya aku membiarkanmu istirahat. Hal-hal terjadi lagi di sini. Saya punya teman lama bernama Shen Wanjun dalam bisnis pelayaran. Terutama suka mengoleksi. Beberapa waktu lalu, membeli satu dengan harga setinggi langit. Piala ayam Ming Cheng Hua. Dia tidak percaya pada hatinya. Saya menemukan beberapa kelompok orang. Pendapat yang berbeda. Lalu dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Apakah dia tidak mendengar? Apa ceritamu? Saya ingin Anda memberinya telapak tangan Anda. Kamu lihat. Teman Jiang Lao, itu temanku. Karena Tuan Shen sangat cemas. Kalau begitu ayo langsung pergi. Saya akan memeriksanya. Bagus. Di mana temanku? Juga sangat setia. Di mana pahalanya? Anda pasti sangat diperlukan. Lewat sini. Saya akan menelepon saudara Shen. Biarkan dia bersiap. Bagus. Lao Shen. Siapkan satu. Kami akan segera pergi ke sana. Saudara Jiang, kamu Tianxi. Jangan sembunyikan lokasi kerja Anda. Saya Shen Wanjun. Saya telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Kali ini merupakan sebuah kemunduran. Piala ayam Cheng Hua Doucai dinasti Ming ini merugikan saya. 80 juta euro. 80 juta euro. Lao Shen. Kamu sangat murah hati. Jika keempatnya nyata, sepadan dengan harganya. Tapi lihatlah ekspresimu. Hahaha. Sayangnya. Pada saat itu adalah gimmick yang diturunkan secara berurutan. Dan kondisi cangkir ini, kehilangan mataku. Setelah kembali ke Tiongkok, saya menemukan beberapa ahli mata pribadi. Saya bilang itu satu set lengkap produk asli. Katakan ya, setidaknya ada 2. Tiruan terbaik untuk generasi mendatang. Saya sedang berpikir untuk menjual beberapa koleksi untuk mendapatkan darah kembali. Hei, namun keaslian cawan ini belum dapat dipastikan. Hal ini telah menjadi batu sandungan terbesar. Sebarkan ini. Reputasi saya, Shen Wanjun, adalah saudara Y. Lao Shen adalah teman seumur hidupku. Ini untuk cangkir ini. Dia belum tidur selama 2 hari. Saudara Y memiliki penglihatan yang bagus. Bahkan Gong Dongfeng bukan tandinganmu. Dan gelang yang kau perbaiki untukku. Itu juga merupakan karya seni yang luar biasa. Hal ini tentang Lao Shen. Aku perlu meminjam matamu yang tajam. Beri dia mata mati. Remunerasi. Jangan khawatir. Lao Shen tidak bisa memperlakukan saya dengan buruk. Hahaha. Tuan Y. Saudara Jiang sangat merekomendasikan Anda. Katakanlah Anda adalah seorang master sejati. Selama Anda bisa memberi saya informasi yang akurat. Menilai benar atau salah. Tidak peduli apa hasilnya. Saya Shen Wanjun. Tawarkan 10 juta. Sebagai hadiah. Sama sekali tidak ada kebohongan. Tuan Shen. Sama-sama. Karena Anda adalah Tuan. Teman Jiang. Itu juga temanku. Bantuanmu. Saya harus membantu. Saya akan lihat dulu. Ya. Tolong. Meskipun Anda bisa melihatnya secara sekilas.
Tapi katakan secara langsung, takut banyak orang yang curiga, sulit untuk dijelaskan. Lebih baik bertanya dengan jelas terlebih dahulu sebelum berbicara. Itu Tuan Shen. Anda dan penilai harta karun sebelumnya. Menurut Anda, di manakah letak masalahnya? Terutama di glasir ini sangat ungu. Warna ungu harmoni. Ya, Ming. Chenghua Doucai ungu. Unik di dunia. Sangat sulit untuk ditiru oleh generasi mendatang, dan warna rambut biru dan putih, berat tulang janin. Glasir terasa seperti mentega yang mengilap. Yang ini terlihat sangat mirip. Hampir sampai membingungkan yang asli dengan yang palsu, terutama yang ada di gambar ini. Ayam jantan dan bunga. Sapuan kuas yang cerdas. Sama seperti aslinya. Set cangkir ini, hanya yang ada di pojok kiri atas, adalah yang sebenarnya. Piala ayam Chenghua Doucai. 3 sisanya, semuanya di akhir Republik Tiongkok, bahkan dalam 20 tahun terakhir. Imitasi tertinggi. Para pemalsu sangat terampil. Ya. Penelitian tentang porselen Chenghua capai puncak. Bahkan, formula dalam glasir ban tentang pemilihan bahan ramah lingkungan. Semua orang menghabiskan banyak uang. Tapi itu tidak bisa menyembunyikan penglihatanku yang sebenarnya. Mohon juga minta Guru Ye untuk menjelaskannya. Di mana sebenarnya kesenjangan ini? Tuhan yang pertama. Bagaimana dengan sapuan kuas yang asli? Lakukan apapun yang kamu inginkan, seperti pelukis istana. Dengan mudah. Apakah itu palsu? Meski secara penampilan serupa, tapi gaya penulisannya agak jelas, sengaja dilindungi undang-undang. Kedua, ringan. Esensi batin bau guang asli. Permukaan, ada lapisan minyak di dalam tas. Selembut batu giok. Ini adalah ratusan tahun. Cangkang kulit yang digosok. Di mana tiruannya? Meskipun kilapnya lembut, tapi mengambang di permukaan sedikit berlebihan. Hal terakhir adalah kualitas. Suara aslinya panjang. Yang palsu agak membosankan. UPS, Anda tidak bisa mengatakannya secara langsung. Saya bisa melihatnya. Aura zaman. Dan struktur molekul internal. Kualitas cahaya ilahi. Setiap kata Guru Ye muncul. Bangunkan si pemimpi. Saya selalu merasa canggung sebelumnya. Tidak tahu kenapa. Ternyata inilah inti permasalahannya. Berapa harga barang asli ini? Berapa nilai imitasi? Yang ini asli. Piala ayam Chenghua Doucai. Warna hangat. Terpelihara dengan baik. Telah ada di pasaran dalam beberapa tahun terakhir. Hal yang langka. Jika masuk ke lelang internasional, penilaiannya sekarang 40 juta menjadi 50 juta euro. Bagaimana dengan 3 bagian lainnya meski itu tiruan? Tapi itu semua adalah tiruan yang tinggi. Memiliki nilai koleksi. Harga pasar mungkin di antara 50 dan 1 juta. Ya. Saya membeli barang asli. Dan 3 ornamen. Meskipun saya kehilangan uang, tapi dibandingkan denganku yang dibiarkan dalam kegelapan, dijual sebagai satu set lengkap produk asli. Menyebabkan kerugian yang lebih besar. Jauh lebih kuat. Kata-kata Tuan Ye. Bernilai lebih dari puluhan ribu. Periksa. Hahaha. Tuan Ye. Ini adalah 10 juta. Mohon menerimanya. Anda tidak hanya membantu saya mengidentifikasi harta karun itu, juga bantu aku Shen Wanjun. Mempertahankan reputasi di kalangan. Kebaikan ini lebih penting daripada gunung. Tuan Shen. Terlalu sopan. Saudara Ye. Sama-sama. Ini adalah aturan Lao Shen. Anda juga pantas mendapatkannya. Matamu. Tapi mengubah batu menjadi emas. Ini juga menghilangkan kabut. Hahaha. Ayo. Pergi ke ruang kerjaku. Ambil punyaku. Jelas. Pas apresiasi pola kupu-kupu pastel Qianlong. Dipersembahkan kepada Guru Ye. Mengungkapkan terima kasih. Oh. Botol kupu-kupu itu. Lao Shen. Itu adalah apa yang telah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. Hahaha. Harta untuk para pahlawan. Hal-hal yang elegan. Pantas untuk itu. Orang yang anggun seperti Tuan Ye. Ah. Ah. Bentuk yang indah. Lukisan yang indah.
Ini memang dari zaman Qianlong, produk unggulan dari Qilin resmi. Hadiah murah hati dari Tuan Shen. Kamu Feng. Malu menerimanya. Tuan Ye. Benda ini milikku bertahun-tahun yang lalu. Di antara keturunan para panji yang daun endau diterima di tangan. Katakan ya, nenek moyang saya adalah seorang pesuruh di istana. Hadiah. Selalu ditempatkan di ruang kerja saya. Hari ini, akhirnya bertemu dengan seseorang yang ditakdirkan untuk bersamaku. Hahaha. Hadiah istana. Energi hitam ini, mungkinkah itu apa? Hal-hal yang najis. Tuan MA memberiku mata ini. Mampu mengidentifikasi harta karun dan melihat menembus. Dapat diperbaiki. Masih bisakah kamu melihatnya, bahkan mengusir hal-hal najis ini? Ketiga mata ini cemerlang. Berapa banyak misteri yang ada dalam penyelidikan? Hei. Bagus. Hal ini tentang Lao Shen. Terselesaikan dengan memuaskan. Itu saja, Lao Shen. Apakah itu kita? Ayo kita minum. Saudara Ye, bersama-sama. Haha, tentu saja. Malam ini, jangan pulang sampai kamu mabuk. Tuan Ye. Tolong. Bagus. Ini sebenarnya bukan ilusi. Mata emas Tuan MA. Benar saja, saya bisa melihat melalui hayalan itu dan memperbaiki kerusakan artefak. Tapi ini hayalan dan kerusakan. Apakah itu juga termasuk roh jahat di botol ini? Karena Anda semua bisa melihatnya. Bisakah itu dilakukan? Singkirkan itu. CK. Hei. Tidak ada salahnya untuk mencobanya. Tidak lebih. Coba saja cara lain. Kita tidak bisa meninggalkan bencana ini berada di sekitar. Waguang menghancurkan kejahatan. Tinggalkan aku sendiri. Berhasil. Benar-benar berhasil. Mata emas Tuan MA. Itu benar-benar dapat mengusir roh jahat. Kemampuan ini terlalu luar biasa bukan? Mendesis. Saya tidak hanya bisa mengandalkan bertaruh pada batu dan menghargai harta karun. Menghasilkan keberuntungan. Masih bisa. Memulihkan barang antik. Sekarang bahkan ini, hal-hal misterius dapat diselesaikan. UPS. Tampaknya itulah harta karun di dunia ini. Bukan hanya emas, perak, dan batu giok. Barang antik-antik. Beberapa melibatkan Feng Shui. Hal-hal aneh. Saya juga dapat menghasilkan uang dengan solusi. Bersenandung. Tempat ini di kota O. Orang-orang kaya berkumpul. Percayalah ini. Tidak banyak. Hadiah Tuan Shen. Itu dikirim pada waktu yang tepat. Saya tidak hanya mendapat 10 juta. Juga membuka kuncinya untuk saya. Fitur baru mata Tuhan. Halo, Nona Su. Apa yang kamu inginkan dariku? Tuan Ye. Bisakah kamu datang ke rumahku? Sahabatku, membeli barang antik kemarin lusa. Mengalami mimpi buruk setiap hari. Kondisi mental sangat buruk. Bernapas dengan berat. Saya harus melompat dari gedung. Bisakah kamu datang? Ada yang salah dengan barang antik ini. Bagaimana dengan situasinya? 9 dari 10, dia dirasuki roh jahat. Aku hanya tidak tahu mata waskitaku. Bisakah Anda mengusir roh jahat? Lebih baik periksa situasinya dulu. Semoga bisa dibuka. Model penghasil uang baru. Sayangnya, bagus. Nona Su, kamu menungguku. Segera pergi ke sana. Yuan. Cepat turun. Jangan biarkan ibu dan ayah khawatir. Berbahaya di atas sana. King. Tuan Ye yang sedang Anda bicarakan itu. Kapan dia akan tiba? Saya sangat khawatir. Yuan, dia bisa melakukan hal bodoh. Paman Hu. Jangan cemas dulu. Saya telah memberikan guru Ye disebut. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. UPS. Paman Hu. Ya. Anda tidak membutuhkannya sama sekali. Apa tuan kamu? Saya telah mengundang Kota Nol, guru paling terkenal. Tuan Wen. Datang untuk menyelamatkan Yuan. Tuan Wen ada di sini. Yuan akan baik-baik saja. Ziqiang, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Ziqiang, selama kamu membawa Tuan Wen dapat menyelamatkan Yuan, saya setuju. Pernikahanmu dengan Yuan. Jangan khawatir, Paman Hu. Yuan adalah calon istriku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Singkirkan roh jahat di tubuhnya. Biarkan dia kembali normal. Itu. Kalau begitu panggil aku Tuan Wen. Ambil tindakan dengan cepat. Saya khawatir Yuan tidak akan mampu bertahan. Bagaimana jika dia jatuh dari atas? Aku dan bibimu. Saya tidak akan bisa hidup selama sisa hidup saya. Bagus. Saya akan membiarkan Tuan Wen mengambil tindakan sekarang. Tuan Wen. Ingat. Kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada Yuan. Ya, Tuan dia. Paman Hu. Ini Ziqiang. Siapa dia? Dia hanya seorang playboy. Hal-hal apa yang bisa dia temukan? Ahli eksorsisme. Bisakah kita menunggu sampai Tuan Ye datang? Apakah tidak apa-apa? Su Qingwan. Apa maksudmu? Ahli omong kosong macam apa yang kamu cari? Tunggu Tuan omong kosongmu datang. Yuan sudah putus asa. Apakah kamu mengerti? Dia Ziqiang. Anda tidak diperbolehkan dekat dengan Yuan. Tunggu sampai Tuan Ye tiba.
Su Qingwan. Anda lancang. Masalah hidup dan mati. Bagaimana aku bisa membiarkanmu bermain-main? Saya memperingatkan Anda. Jangan berhenti lagi. Jika Yuan benar-benar melompat dari gedung, bisakah Anda memikul tanggung jawab ini? Su Qingwan. Anda lancang. Masalah hidup dan mati. Bagaimana aku bisa membiarkanmu bermain-main? Saya memperingatkan Anda. Jangan berhenti lagi. Yuan, jika Anda benar-benar melompat dari gedung, bisakah Anda memikul tanggung jawab ini? Saya. Su Qingwan. Apakah kamu ingin Yuan mati? Jika Yuan meninggal, Anda adalah pembunuhnya. King. Saya tahu Anda melakukannya demi kebaikan Yuan. Tuannya yang sedang Anda bicarakan itu masih belum sampai di sini. Kami benar-benar tidak sabar. Tunda lebih lama lagi. Saya khawatir Yuan benar-benar dalam bahaya. Biarkan Tuan Wen mengambil tindakan. Tante. Tapi aku. Nona Su, saya datang. Anda di sini. Tolong selamatkan Yuan secepatnya. Jangan khawatir, Nona Su. Sekarang aku di sini. Anda tidak akan membiarkan apapun terjadi pada sahabat Anda. Ternyata itu adalah setan kecil yang merugikan orang. Saya di sini. Sama sekali tidak ada seorang pun yang boleh menimbulkan masalah. Su Qingwan, inilah yang kamu cari. Dasar omong kosong. Sangat mudah. Apakah itu akan mengusir roh jahat? Anda hanya berbicara omong kosong. Apakah Anda mencoba menyelamatkan Yuan? Tapi itu menyakitinya. Dia Ziqiang. Aku tidak akan membiarkanmu menghina Tuan Ye seperti ini. Keahlian Tuan Ye. Sama sekali bukan playbau sepertimu. Tidak apa-apa meremehkan diri sendiri. Tebakan acak. Su Qingwan. Diam. Paman Hu dan Bibi Han. Apakah Anda ingin anak laki-laki berbulu ini melakukannya? Datang untuk menyelamatkan Yuan. Biarkan Tuan Wen mengambil tindakan. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Jika kamu membiarkan anak ini menyelamatkan Yuan, ayo pergi sekarang. Seorang anak muda. Anda ingin mencuri pusat perhatian saya. Benar-benar memikirkan diriku sendiri. Sepertinya dia punya banyak kemampuan tentang pengalaman dan kemampuan. Sama sekali tidak sebaik Tuan Wen. Berdasarkan karakter Hu Hai dan Han Meimei, saya pasti akan membiarkan Tuan Wen menyelamatkan Yuan. King. Ini, aku tahu maksudmu baik. Tapi, orang yang Anda pekerjakan masih terlalu muda. Dia sepertinya tidak memiliki banyak kemampuan. Biarkan Tuan Wen menyelamatkan Yuan. Ya, King. Tentang pengalaman dan kualifikasi, Tuan Wen lebih baik. Paman Hu. Ini. UPS. Bagaimana Anda bisa mempercayai Ziqiang? Kemana Tuan yang dibawa orang ini? Nona Su. Karena mereka ingin mempercayai Guru Wen. Kalau begitu biarkan dia menyelamatkan orang. Su Qingwan. Apakah kamu mendengarnya? Orang-orang yang kamu bawa lebih sadar diri darimu. Tuan Wen. Selamatkan orang. Oke, Tuan muda. Berani dan jahat. Mengapa Anda tidak segera pergi dari Nona Hu? Pendeta tahu yang bau. Uruslah urusanmu sendiri. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga, raksasa. Tampaknya, apakah Anda terobsesi dengan hal itu? Maka aku tidak bisa menahanmu lebih lama lagi. Sekarang, aku tidak punya pilihan selain melenyapkanmu. Ini. Bagaimana mungkin, Tuan Wen? Ini adalah kematian. Bukankah dia bilang? Apakah dia pandai mengusir setan? Dia Ziqiang. Ini yang kamu bawa. Ahli pengusiran setan? Dia juga tidak bisa dibunuh dengan satu pukulan. Sepertinya inilah yang disebut master pengusir setan. Sayang sekali. Berhentilah menyombongkan diri atas kemalangan Anda. Baru saja Tuan Wen hanya ceroboh dan meremehkan musuh. Jadi, baru pada saat itulah pelaku kejahatan mengambil alih. Sampah adalah sampah. Jelaskan banyak alasannya. Apa gunanya? Anda meminta semua ini sendirian. Saya akan membawanya untuk melompat dari gedung sekarang. Dengan cara ini saya bisa bereinkarnasi. Hahaha. Tidak. Tolong. Tidak. Tolong biarkan putriku pergi. Aku rela mati demi putriku. Suami, pikirkan cara dengan cepat. Putri kami akan melompat dari gedung. Apa yang bisa saya lakukan? Tuan Wen terbunuh. Paman Hu dan Bibi Hu. Apakah tidak ada master lain? Bukankah Su Qingwan bilang dia sangat kuat? Biarkan dia menyelamatkan Yuan. Tidak bisa lebih baik. Su Qingwan, biarkan Anda merusak urusan saya. Tuan Wen yang saya bawa ke sini sudah meninggal. Tuan yang kamu bawa. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri tanpa cedera. Ah ya. Kami juga memiliki ahli pengusir setan. King. Cepat dan panggil ahli pengusiran setanmu. Datang dan selamatkan Yuan. Tolong. Benar. Kamu hanya. Tapi saya tidak ingin melihat Guru Ye. King. Kami terlalu cemas sekarang. Ingin menyelamatkan orang. Demi kamu dan Yuan. Saat kita menjadi sahabat baik. Cepat selamatkan Yuan. Nona Su. Mari kita tidak membicarakannya dulu. Lebih baik selamatkan orang dulu. Bagus. Setan kecil itu pergi dengan cepat. Pendeta tahu yang bau. Anda juga harus mengurus urusan Anda sendiri. Kehadiranmu merugikan orang lain. Saya harus menjaganya. Jika Anda bisa mundur dari tepi jurang, aku bisa mengampuni hidupmu. Namun jika kamu keras kepala, aku akan menghancurkanmu. Hahaha. Pendeta tahu yang bau. Terserah kamu. Aku akan membawanya bersamaku. Wanita ini melompat dari gedung.
Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mencari kematian. Maka aku tidak punya pilihan selain menghancurkanmu. Hua Guang menghancurkan kejahatan. Tinggalkan aku sendiri. Tuan, apakah putriku baik-baik saja? Tidak apa-apa. Oh itu bagus. Anak laki-laki, saya tidak peduli cara jahat apa yang Anda gunakan. Wanita yang menyelamatkanku, minggirlah sekarang. Dia Ziqiang. Apakah kamu buta? Tidak melihat Tuan Ye. Apakah kamu menyelamatkan Yuan Yuan? Anda ingin membalas kebaikan dengan kebencian. Minta maaf kepada Tuan Ye secepatnya. Saya tidak akan meminta maaf. Apa yang bisa kamu lakukan? Dia Ziqiang. Minta maaf kepada Tuan Ye. Jika tidak, keluar dari rumahku. Paman Hu, kami adalah keluarga. Mengapa Anda mengarahkan siku keluar? Diam. Jika Anda tidak menunda menyelamatkan Yuan Yuan, aku mengatakannya untuk terakhir kalinya. Minta maaf kepada Tuan Ye secepatnya. Jika bukan karena, ambil putrimu. Apakah menurut Anda saya bersedia meminta maaf? Aku akan memberimu wajah ini dulu. Tunggu sampai aku tidur dengan putrimu. Penghinaan hari ini. Aku akan mendapatkannya kembali darimu. Oh, Paman Hu. Saya minta maaf. Tuan Ye, saya minta maaf. Aku terlalu cemas sekarang. Aku minta maaf padamu. Semoga kamu bisa memaafkan apa yang baru saja saya lakukan. Ziqiang, kan? Jangan gunakan milikmu. Lihatlah aku dengan hati yang jahat. Alasan mengapa saya menyelamatkan orang benar-benar demi di wajah Nona Su. Jika tidak, apa yang terjadi malam ini? Tapi sulit untuk mengakhirinya dengan baik. Ya, apa yang Guru Ye katakan memang benar. Ayah. Ibu. Apa yang salah denganku? Kenapa kita ada di lantai paling atas? Yuan Yuan. Senang sekali kamu baik-baik saja. Anda bahkan tidak tahu. Ibu akan sangat khawatir. Jika Anda benar-benar melompat dari gedung, bagaimana ibu bisa hidup? UPS. Bukankah putriku baik-baik saja? Apa yang kamu bicarakan? Itu saja. Selama putriku baik-baik saja, saya merasa lebih santai sekarang. Tuan Ye, itu semua salah kami sebelumnya. Kami tidak seharusnya bersikap tidak hormat kepada Anda. Kamu menyelamatkan putriku. Terimalah ibadahku. Hei. Paman Hu. Saya dapat memahami situasi Anda sekarang. Untungnya, putri Anda telah diselamatkan. Hampir seperti ini. Ini sudah berakhir. Paman Hu. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, Tuan Ye sangat cakap. Jika dia tidak menyelamatkan Yuan Yuan, kehidupan Yuan Yuan dalam bahaya. King benar. Tuan Ye, itu kesalahan kami sebelumnya. Kamu menyelamatkan putriku. Lewat sini, saya akan transfer 20.000 yuan kepada Anda. Anda harus menerimanya. Ini tidak bisa diterima. Terlalu banyak. Seharusnya, memang seharusnya begitu. Lalu uang ini, saya dengan enggan menerimanya. Berbalik. Kalau begitu terima kasih Tuan Hu. Seharusnya. Tuan Ye, mulai malam ini, kamu adalah temanku Hu Hai. Jika nanti, apakah ada soal yang sulit? Katakan saja padaku. Saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Bagus, kalau begitu terima kasih Tuan Hu. Mempromosikan adik laki-lakiku. Halo. Lau Bai. Mengapa kamu menelepon begitu terlambat? Lao Hu. Tahukah kamu, apakah Anda seorang penilai harta karun yang lebih kuat? Saya telah ditipu. Saya menerima vas porselen biru dan putih palsu. Saya benar-benar tidak ingin dimanfaatkan. Datang saja untuk mengembalikan barang dan meminta uang. Saya tidak menyangka akan diancam secara langsung. Bisakah kamu menemukan seseorang untuk membantuku? Lau Bai, jangan khawatir dulu. Di mana kamu sekarang? Tunggu sampai saya menemukan penilai harta karun. Aku akan pergi dan membantumu. Tepat di Hesuan Men. Bagus. Istri. Jagalah putrimu dengan baik. Lau Bai tertipu. Saya akan pergi mencari manajer kota. Master penilai harta karun Edi. Biarkan dia membantu Lau Bai. Oke, kamu pergi. Paman Hu. Sebenarnya tidak terlalu merepotkan. Tuan Ye tahu cara mengidentifikasi harta karun dan bertaruh pada batu. Dan sangat mampu. Bahkan di kota O, Master judi batu mata hantu, Gong Dongfeng. Semua. Pasukan Tuan Ye dikalahkan. Sangat cerah. Sungguh. Paman Hu, kapan aku berbohong padamu? Tuan Ye. Saya punya teman yang ditipu. Silakan pergi dan selamatkan dia. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Kerja kerasnya harus murah hati. Ini profesi lama saya lagi. Uang ini pasti mudah didapat. Pimpin jalannya. Ayo kita lihat. Oke. Undang ke sini. Jiang Zhou. Kamu pembohong. Vas porselen biru dan putih ini, itu jelas palsu. Tapi Anda masih ingin menjualnya kepada saya. Perlakukan aku seperti orang bodoh. Sekarang. Mengembalikan uangnya. Akun sebelumnya. Saya bisa melupakannya. Tuan Bai. Anda bisa memakan makanan ini secara acak. Jangan bicara omong kosong. Kontrak penjualan ditandatangani dengan kertas hitam putih. Uang dan barang dibersihkan. Terlebih lagi, ketika Anda membelinya. Tapi itu diidentifikasi dengan cermat. Itu benar. Sekarang mereka mengatakan itu salah lagi. Bagaimana, kamu pikir kita? Gerbang Hesuan berada di kota O setelah bertahun-tahun. Apakah Anda memulai dengan menipu orang?
Kamu kentut. Saya sudah menemukan seseorang untuk melihatnya. Janin ini, warna glasir ini, tidak asli sama sekali. Hanya tiruan modern. Nilai pasar. Paling banyak beberapa ratus yuan, tapi Anda yang membuat keputusan. Anda menipu saya dari 3 juta. Kembalikan uang itu kepadaku dengan cepat. Jika tidak, saya akan menuntut Anda atas penipuan. Anda menuntut saya karena penipuan. Jelas sekali Anda tidak mengetahui barangnya dengan jelas. Datanglah ke tempatku untuk menimbulkan masalah. Seseorang datang. Tuan Bai, yang tidak tahu bagaimana menghargai orang lain, pukul dia dan seret dia keluar. Jiang Zhou. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan melawanmu sampai mati. Aku sedang tidak bersenang-senang. Jangan pernah memikirkannya. Saya, Bradley, berada di kota O. Ia bukanlah kesemek lembut yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Telepon aku. Sampai dia diam. Berani berada di wilayah saya. Mengancamku. Saya Jiang Yao. Bukankah benar aku telah berkeliaran selama bertahun-tahun dengan sia-sia? Hentikan. Jika kamu berani menyentuhnya hari ini, aku, Hu Hai, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Lau Hu, kamu akhirnya sampai di sini. Nanti saja aku akan dipukuli. Orang ini keterlaluan. Jual saya vas porselen biru dan putih palsu. Saya memintanya untuk mengembalikan uang tersebut. Bukan hanya tidak mundur. Dan orang-orang memukuli saya. Lau Bai, jangan takut. Sekarang kita di sini. Tidak ada yang berani memukulmu, Tuan Hu. Lihatlah pertempuran ini. Hari ini Anda akan menggantikan Bradley. Silakan. Aku beritahu kamu. Bradley ada di sini bersamaku, membeli porselen biru dan putih. Saya membawanya pulang dan mengatakan itu palsu. Aku juga bilang dia, diam-diam menukar porselen biru dan putihku. Datang untuk memeras saya. Jiang Zhou. Kamu kentut. Menurut Anda, apa dirimu sendiri? Kamu. Oknum pedagang yang menjual produk palsu. Jiang Yao, saat berbisnis, Anda harus jujur. Anda melakukan ini. Apakah kamu tidak takut kamu akan hancur? Apakah ini reputasi Hesuan Men? Reputasi. Reputasi kami yang mempesona. Aku tidak perlu kalian khawatir tentang hal itu. Reputasi kami yang mempesona. Aku tidak perlu kalian khawatir tentang hal itu. Barang yang dibeli dan dijual tidak dapat dikembalikan dan ditukar. Ini adalah aturan dalam berbisnis. Bagaimana? Semua orang seperti dia. Anda membeli sesuatu yang palsu dan ingin mengembalikannya kepada saya. Lalu aku akan melakukannya. Bagaimana Hesuan Men akan berbisnis di masa depan? Membeli dan menjual sesuatu. Anda tidak bisa menjual barang palsu. Kembali. Itu adalah hak saya yang paling mendasar. Bradley. Kamu di sini bersamaku. Menandatangani kontrak. Hitam dan putih. Anda pergi ke ujung dunia. Saya juga berada di pihak kanan. Bersenandung. Mengapa Tuan Hu? Ini yang kamu berikan pada Bradley. Saya mencari penilai harta karun. Meskipun rambut Anda tidak panjang, Anda juga dapat mengidentifikasi harta karun. Anda di sini. Lucu, bukan? Hahaha. Lao Hu. Penilai harta karun yang Anda temukan. Terlalu mudah juga. Botol palsu yang saya beli. Sudah rugi 3 juta. Anda tidak dapat membuat saya membayar uang lagi. Bukan? UPS, putih tua. Kenapa kamu masih? Bagaimana dengan sikap tidak percaya ini? Saya mengundang Guru Ye. Saya di sini untuk membantu Anda. Dengan kemampuannya mengidentifikasi harta karun. Saya akan memastikan Anda keluar dari brankas ini hari ini. Apakah kamu mengerti? Sungguh. Ah, tidak. Tuan Ye. Saya merasa cemas sekarang. Hal yang salah untuk dikatakan. Maaf. Saya mengerti. Tuan Bai. Milikmu. Di mana vas porselen biru dan putih? Bolehkah saya melihatnya dulu? Tuan Ye. Ini adalah vas porselen biru dan putih. Lihat apakah itu palsu. Bagus. Tuan Bai. Jangan khawatir. Biarkan saya melihat dulu. Tanpa diduga, dalam vas porselen biru dan putih ini, dia sebenarnya menyembunyikan satu yang bernilai lebih dari 100 juta. Peninggalan tulang Buddha. Ini Tuan Bai, sungguh sebuah berkah tersembunyi. Tuan Klan Jiang, kan? Izinkan saya mengonfirmasi dengan Anda lagi. Vas porselen biru dan putih ini, sekali terjual, tidak ada pengembalian. Benar. Tentu saja. Saya, Jiang Yao, selalu mengatakan satu hal. Selanjutnya, itu jelas tertulis dalam kontrak. Barang terjual habis. Setiap orang bertanggung jawab atas kebenaran atau kepalsuan. Anak apa? Apakah Anda masih menyukai vas porselen biru putih palsu ini? Ada juga yang berbeda. Wawasan. Wawasan tidak dihitung. Saya pikir Tuan Bai, vas porselen biru dan putih palsu ini layak dibeli. Oh, apakah otak Anda sedang pamer? Ah, hanya beberapa ratus dolar. Vas porselen biru dan putih palsu masih layak dibeli. Bersenandung, Tuan Hu. Dari mana asalmu? Temukan orang aneh. Otak yang bodoh. Dia mengaku sebagai penilai harta karun seperti apa? Ini sangat lucu. Hahaha. Ini adalah Tuan Ye. Tingkat penilaian harta karunku juga tidak bagus, hanya palsu. Bagaimana menurut Anda itu layak dibeli? Aku sudah kehilangan banyak hal. UPS. Sepertinya saya hanya bisa menganggap diri saya tidak beruntung. Tuan Bai, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Ya. Saya akan memberikan jawaban yang memuaskan. Dengarkan apa maksud Guru Ye. Mungkinkah masih ada titik balik dalam hal ini? Tuan Ye. Maksudmu ini, vas biru putih palsu itu masih berharga. Itu benar. Tuan Bai,
Anda tidak hanya tidak akan kehilangan uang, sebaliknya, dia juga akan menghasilkan banyak uang. Tuan Hu, penilai harta karun yang Anda undang. Dia benar-benar mampu. Apakah kamu mendengarnya? Porselen biru dan putihku. Tapi itulah kenyataannya. Jangan mencoba memeras saya demi uang. Jiang Zhou, perhatikan cara Anda berbicara. Jangan aneh. Tidak menghormati Tuan Ye, Tuan Qiu. Tidak bisakah aku memujinya? Itulah penilai harta karun yang Anda pekerjakan, bukan milikku. Dia pintar. Bodoh, gila atau gila? Bingung. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sekarang, apakah Anda memegang vas porselen biru dan putih ini? Apakah kamu akan segera pergi? Atau biarkan preman saya? Silakan pergi. Ah. Jiang Zhou, aku bertanya lagi padamu, vas porselen biru dan putih ini, itu milik Tuan Bai. Tidak peduli apa yang ada di dalamnya, semua bersamamu. He Xuanmen, tidak ada lagi koneksi. Benar, tentu saja. Anak laki-laki, saya menepati janji saya. Bagus, kalau begitu terima kasih. Jiang Men adalah masternya. Anak laki-laki, tidak peduli trik apa yang Anda lakukan. Berhentilah mencoba menjadi misterius di sini. Ambil botol ini dengan cepat. Keluar dari gerbang He Xuan saya. Jangan datang padaku lagi di masa depan. Tidak apa-apa juga, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah apa yang ada di dalamnya. Ya. Anak laki-laki, kamu di sini bersamaku. Ada sesuatu yang terjadi. UPS. 3 juta saya. Tuan Bai, Anda tidak perlu merasa buruk. Jika yang lama tidak hilang maka yang baru tidak akan datang. Nanti, ini pasti akan membuat Anda tersenyum. Sungguh. Tentu saja. Ya. Lihat. Apa ini? Wah. Ini. Ini ternyata adalah peninggalan tulang Buddha, periode dinasti Tang. Ia tertinggal ketika biksu terkemuka itu duduk dan meninggal dunia. Yang ini tak ternilai harganya, bernilai setidaknya 100 juta. Tuan Ye memiliki penglihatan yang bagus, sangat tertutup. Anda telah menemukan semua relik. Ini sangat mempesona. Itu membuka mataku. Hahaha. Ya Tuhan. Di dalam porselen biru dan putih palsu ini, sebenarnya tersembunyi, bernilai ratusan juta. Peninggalan tulang Buddha. Bagaimana Tuan Ye mengetahui hal ini? Sungguh Tuhan. Jangan berspekulasi tanpa izin. Peninggalan tulang Buddha. Dia tidak mengerti apa-apa. Penilai harta karun? Bagaimana dia bisa tahu? Bersenandung, Tuan Jiangmen. Inilah kehebatan saya. Sayang sekali. Ini bernilai ratusan juta. Peninggalan tulang Buddha. Aku tidak punya kesempatan bersamamu lagi. Itu milik Tuan Bai. Tidak. Ini bukan milik siapapun. Vas porselen biru dan putih ini telah di sini selama beberapa dekade. Kenapa saya tidak tahu? Ada peninggalan tulang Buddha di sini. Ah. Ini milikku. Transaksi ini tidak dihitung. Kembalikan padaku. Tuan Jiangmen. Tepati kata-katamu. Beli dan pergi. Benar atau salah, masing-masing memikul tanggung jawabnya sendiri. Miliki kontrak. Tidak ada pengembalian atau penukaran. Kamu ingin menyesal. Sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Peninggalan ini. Anda menjualnya sendiri. Saya hanya bisa menganggap diri saya tidak beruntung. Wah kamu. Jiang Yao. Anda juga punya hari ini. Hahaha. Ingin mengatur permainan untuk saya. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Anda sendirilah orangnya. Penjahat yang buta dan bodoh. Apa ini namanya? Ini disebut retribusi. Sekarang, peninggalan tulang Buddha ini, itu milikku. Apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak mendapatkannya kembali untukku? Ambil anak ini. Buang-buang untukku. Penjaga pintu. Ini Tuan Qiu dan Tuan Hu. Semua di sini. Kami tidak berani naik. Jika tidak, kita sudah selesai. Ya, Tuan Pintu, kita. Lupakan saja. Kalian berdua bajingan. Hanya sia-sia. Apakah Anda takut mereka akan membawa Anda? Bunuh mereka semua. Jangan takut padaku. Bunuh kalian semua. Jiang Zhou, bagaimana? Jika Anda tidak mampu menanggung kerugian, Anda ingin mengambil tindakan. Jika Anda berani menyentuh Tuan Ye, cobalah. Saya bisa menjamin. Yunmen MU, itu akan hilang di City mulai besok. Jika Anda tidak percaya, cobalah saja. Jiang Zhou. Vas porselen biru dan putih ini, Anda menjualnya ke Bradley. Apakah benar atau salah? Apapun yang tersembunyi di dalamnya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja. Jika Anda ingin menyakiti Tuan Ye, maka keluarga Husaya akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Nanti, Anda akan berada di kota O. Tidak pernah damai. Sialan. Kalau bukan karena Hu Hai dan Qiu Guozi, kedua pria ini mengancam saya. Tidak peduli apa malam ini, tidak bisa membiarkan Bradley singkirkan peninggalan tulang Buddha. Bersenandung. Malam ini, akui kekalahan. Anda bisa mendapatkannya dari saya. He Xuanmen telah pergi. Tuan Bai, peninggalan tulang Buddha ini, kembalikan properti itu kepada pemilik aslinya. Dia milikmu. Tuan Ye, terima kasih atas kebaikan Anda. 10 juta kerja keras. Tidak. 10 juta terlalu sedikit. Tidak cukup untuk diungkapkan. Terima kasihku padamu. 50 juta.
mulai sekarang di kota nol. Apa yang sedang terjadi? Saya Bradley. Jangan pernah menyerah. Karena Tuan Bai sangat heroik. Kalau begitu aku tidak akan sopan. 50 juta diterima dari bank. Kalau begitu terima kasih Tuan Bai. Ayo pergi. Pergi. UPS. Peninggalan saya. 100 juta saya. Biarkan orang itu Bradley. Ambillah dariku. Hahaha. Tuan Ye, malam ini, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, saya tidak hanya harus kehilangan 3 juta, saya masih harus menanggung Jiang Yo itu. Penghinaan besar. Sekarang, Anda tidak hanya membantu saya memulihkan kerugian saya juga mengerti. Peninggalan tulang Buddha bernilai ratusan juta. Terimalah ibadahku. Hei. Hahaha. Tuan Bai, sama-sama. Sedikit usaha, tidak ada yang perlu disebutkan. Nanti, pastikan untuk tetap membuka mata. Jangan dengarkan penipuan orang lain untuk mencegah tertipu. Tuan Ye, pelajaran yang luar biasa. Saya akan melakukannya. Tidak ada lagi mendengarkan atau percaya. Itu bagus. Lau Bai. Temui Tuan Ye. Itu luar biasa, bukan? Kekhawatiranmu sebelumnya, itu semua mubazir. Ya. Dan Tuan Ye, tentang penilaian harta karun dan perjudian batu, tak tertandingi. Kita dapat menemukan seperti Tuan Ye, seorang pria dengan kemampuan hebat. Ini merupakan berkah bagi kita semua. Ya. Tuan Ye. Anda sangat membantu saya. Saya akan menjadi tuan rumah malam ini. Saya mengundang Anda untuk pergi. 0 kota, restoran terbaik untuk makanan laut. Selamat merayakan. Hei, Tuan Bai. Hari ini juga mulai gelap. Saya juga merasa sedikit lelah. Saya tidak akan pergi sekarang. Ayo kembali dan istirahat dulu. Benar, lewat sini. Di mana Tuan Ye? Saya telah berlarian sepanjang hari ini. Saya benar-benar harus kembali dan istirahat. Lau Bai. Tunggu sampai Tuan Ye bebas. Saya akan mengatur permainannya. Oke. Pak Naye. Aku akan mengantarmu kembali ke hotel. Hei, tidak perlu repot. Saya akan mengirim Tuan Ye kembali. Bagus. Ya. Laohu. Ini adalah Tuan Ye. Hebat dalam mengidentifikasi harta karun. Saya sudah berkeliling kota selama beberapa dekade. Belum pernah terlihat sebelumnya. Orang yang sangat berbakat. Ya. Tuan Ye sungguh luar biasa. Saudara, Anda ingin membalaskan dendam saya? Orang itu Ye Feng. Itu sangat menyakitiku. Properti keluarga, saya kehilangan segalanya. Saya harus membunuhnya. Tutup mulut, prestasi rendah. Sesuatu yang lebih dari cukup untuk menghancurkan segalanya. Saya baru beberapa hari ke luar negeri. Wajah keluarga, Anda semua telah dipermalukan. Saudaraku. Aku juga tidak mengharapkannya. Dia sangat pandai berjudi batu. Itu karena aku meremehkan musuh dan ceroboh. Saya bersalah. Tutup mulut. Tunggu sampai aku berurusan dengan anak itu. Anda memberi saya waktu 3 tahun untuk menghadapi tembok dan memikirkannya. Tanpa persetujuanku. Tidak diperbolehkan keluar. Saudaraku. UPS. Seorang kiang. Cari tahu. Dari mana asal Ye Feng itu? Keluarga manakah itu? Hong Ye. Menurut survei, Ye Feng itu berasal dari Haicheng, daratan Tiongkok. Mengenal keluarga Su Dio City. Su King Wan Ho. Menunjukkan hal yang luar biasa. Kemampuan bertaruh pada batu dan mengidentifikasi harta karun. Sekarang keluarga Su dan keluarga Qiu. Keluarga Hu dan keluarga Bai. Kami memiliki hubungan dekat dengannya sekarang. Bahkan Raja Judi Jiang Jingtian. Semua orang menyukai dia. Saya tidak peduli dari mana dia berasal. Apa latar belakangnya. Mengenal seseorang. Dia harus mati. Saudaraku, saya benar-benar tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Ya. Seorang kiang. Hubungi saya dunia bawah tanah Ho City, juara tinju Tyson, tidak peduli berapa biayanya. Katakan padanya untuk membunuh Ye Feng itu Tuan Hong. Saya akan segera menghubungi Tyson. Hai saudara. Hei, sangat bagus. Kamu Feng. Saya tidak peduli kekuatan apa yang Anda miliki, membahayakan keluarga Hiku. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Hei. Halo Tuan Bai. Menelepon sepagi ini. Ada apa? Tuan Ye, saya punya teman. Sesuatu yang mendesak terjadi. Membutuhkan bantuanmu. Saya tahu aturan Anda. Lewat sini. Biaya kerja keras. Kita sama seperti sebelumnya. Oke, ayolah. Tuan Bai, jangan khawatir dulu. Apa keadaan daruratnya? Itu saja. Saya punya teman San Jia Cheng. Dia berkecimpung dalam bisnis obat-obatan. Baru-baru ini mendapat batch bahan obat kuno yang berharga. Membutuhkan satu penilai yang hebat. Bantuan dengan penglihatan. Aku langsung memikirkanmu. Bagus. Mari kita bicara sambil berjalan. Periksa situasinya dulu. Lau Matahari, Master Penilai Harta Karun, diundang untuk Anda. Tuan Ye. Ini San Jia Cheng. Melakukan bisnis obat.
Baru saja mendapat batch bahan obat kuno yang berharga. Bisakah Anda membantu saya? Lau matahari. Di mana yang ini? Itu saja, Tuan Ye, yang sudah kuceritakan padamu. Penglihatan yang luar biasa. Minta dia menilai bahan obat untuk Anda. Tidak masalah. Tuan Ye, kamu akhirnya sampai di sini. Kumpulan bahan obat ini sangat penting bagi saya. Kerja keras itu sangat merugikan saya. Maaf merepotkanmu. Hei, bosan, Anda sopan sekali. Kalau begitu izinkan saya melihat bahan obat Anda terlebih dahulu. Oke, tolong. Yo. Bos Matahari. Ini adalah penilai harta karun yang diundang. Sekumpulan barang palsu. Adapun mobilisasi pasukan dan mobilisasi orang seperti ini. Sang Zikun. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Barangku. Jangan khawatirkan aku lagi. Hahaha. Bos Matahari. Ini yang Anda minta. Penilai harta karun. Rambutnya bahkan belum tumbuh. Bisakah Anda mengidentifikasi harta karun? Bos Matahari. Semakin banyak Anda hidup, semakin banyak Anda mundur. Sang Zikun. Berhentilah memandang rendah orang lain seperti ini. Kemampuan Tuan Ye. Apakah itu kamu? Orang tua bodoh yang keras kepala, mampu menebak tanpa izin. Haha. Bos Matahari, saya menyukai jisitang Anda. Dan kumpulan barang ini. Jual kepada saya dengan harga murah. Saya bisa memberi Anda banyak uang. Jangan pernah memikirkannya. Hahaha. Bos Matahari, jadilah itu. Mari kita bertaruh. Ini bayi baruku. Ginseng liar berusia 100 tahun. Undang saja Tuan Ye. Biarkan saya mengidentifikasinya. Jika kita berkata, dia dapat mengidentifikasi keaslian. Hitung aku sebagai pecundang. Aula permajaan saya. Berikan juga padamu. Taruhan ini cukup besar. Bagaimana? Bosan tidak berani. Tuan Ye. Apa kamu yakin? Jika Anda membantu saya memenangkannya, aku akan memberimu 1 juta lagi. Ya. Bagus. Ini sebenarnya palsu, ginseng liar. Saya benar-benar berpikir Anda bisa menipu saya. Apakah itu mata waskita? Tidak peduli apa sayang. Tidak ada tempat persembunyian di mataku. Anak laki-laki. Jika Anda punya nyali, katakan saja. Apakah ginseng liar saya asli atau palsu? Tidak peduli dewa agung mana yang Anda undang. Luar biasa sekali. Saya telah melalui bahan kimia. Ginseng liar yang direndam. Cukup untuk membingungkan yang palsu dengan yang asli. Apotek ini akan segera menjadi milikku. Bersenandung. Ha. Sayangnya. Bos Sang. Anda adalah ginseng liar berusia seabad. Itu palsu. Dan itu benar. Direndam dalam bahan kimia. Ginseng liar asli. Warna hangat. Dan akarnya berat. Tidak mudah rusak. Kamu sungguh ginseng liar. Bau kimianya sangat kuat. Tidak bisakah kamu menciumnya sendiri? Dapatkan ginseng liar palsu. Datang ke sini untuk berbohong. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Apa? Bagaimana anak ini bisa melakukan ini? Itu sangat akurat. Bahkan direndam dalam bahan kimia. Semua orang bisa melihatnya. Apakah orang ini manusia? Anak laki-laki, Anda menipu saya. Anda berbicara omong kosong. Apakah itu tidak masuk akal? Biarkan bos di sekitar sini datang dan melihatnya. Apakah itu benar atau salah? Jika tersiar kabar tentangmu, mari kita lihat bagaimana Anda berbisnis di masa depan. Wah, kamu. Sayangnya, tidak perlu menguji. Itu palsu. Saya akui kekalahan. Saya menyerah. Bersenandung. Bagus. Sang Zikun. Anda juga punya hari ini. Menurut taruhan. Mulai hari ini. Aula permajaan Anda, itu milikku. Sekarang ambillah yang palsu ini. Keluar dari sini sekarang. Tuan Ye. Terima kasih untukmu hari ini. Semuanya terserah Anda. Saya tidak hanya menyelamatkan toko saya, dan dia membantu saya menghukum orang itu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Bos San sangat sopan. Ini semua soal usaha. Sebaiknya aku khawatir dulu. Ini kumpulanmu. Oh ya, lihat aku. Oh, aku senang sekali mengguruimu. Kumpulan bahan obat ini adalah koleksi baru saya. Saya selalu merasa sedikit tidak nyaman di hati saya. Di mana kumpulan bahan obat ini? Asalnya agak istimewa. Harganya juga tidak mahal. Saya juga meminta orang-orang senior di industri untuk membacanya. Tapi jantungku terus berdetak. Ya. Biarkan saya melihatnya. Hei, tolong. Ya. Bos Matahari. Jangan khawatir. Kumpulan bahan obat ini semuanya benar. Ganoderma lucidum ini itu alami. Cukup tua. Tanduk rusa adalah serpihan lilin terbaik. Bezor ini juga alami. Kualitas yang sangat bagus. Ginseng liar ini. Ini juga merupakan ginseng yang serius. Tahunnya sekitar 15 sampai 20 tahun. Khasiat obatnya sangat terjaga dengan baik. Pokoknya, kumpulan bahan obat ini semuanya baik-baik saja.
bisa dijual dengan percaya diri. Ah, sungguh. Aduh, bagus sekali. Oh, Tuan Ye, sungguh. Yang mulia. Dia tidak hanya membantuku memenangkan Rejuvenation Hall, membuatku merasa lebih. Batu besar itu jatuh ke tanah. Sungguh, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Terima kasih. Lau Matahari. Saya hanya akan mengatakannya. Tuan Ye adalah dewa, bukan? Hari ini, Anda telah menghasilkan banyak uang setelah memperoleh Aula Huicun, mengonfirmasi kumpulan barang bagus ini lagi. Tuan Ye, Anda harus menerima keinginan saya. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Kedatangan Ban, 11 juta. Tuan Ye, Anda harus menerima uang ini. Masa depanmu. Dia adalah orang mulia di Jishi Hall saya. Di masa depan kamu, datang dan dapatkan obatnya bersama teman-temanmu. Jangan ambil apapun, Tuan Matahari. Anda baik sekali. Terima kasih banyak. Nanti, mungkin aku benar-benar ingin mengganggumu. Lau Matahari. Hari ini, Anda diberkati dengan kebahagiaan ganda. Pergi, saya tuan rumahnya. Menemukan tempat, mari kita rayakan. Juga untuk Tuan Ye. Ini beberapa roti panggang. Benar. Seharusnya. Hahaha. Tunggu sebentar, aku akan menerima telepon. Halo, malam yang cerah. Ada apa? Kamu Feng, kan? Saya saudara laki-laki Huan Yuan. Anda telah menyakiti keluarga saya seperti ini. Saatnya menyelesaikan akun ini. Datanglah ke sasana tinju bawah tanah sendirian. Kalau tidak, Su Qingwan akan mati. Saya akan pergi ke sana sekarang. Jangan sakiti dia. Jangan biarkan aku membunuhmu. Hei. Dia Chang Hong. Saya datang. Lepaskan Nona Su. UPS. Beraninya kamu, datang sendiri. Miliki keberanian. Kamu Feng. Anda menyinggung keluarga saya. Ambillah hartaku. Hari ini. Anda harus mencobanya. Bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak berguna? Hancurkan dia. Ya, tuan dia. Anak laki-laki. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Kalau tidak, aku akan benar-benar melakukannya. Kamu sudah mati. Saya rasakan sekarang. Tangan kanan penuh kekuatan. Sepertinya mata waskitaku. Memberi saya keterampilan baru. Selesaikan orang besar ini. Terlalu mudah. Ya. Uhah. Ah. 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 Bersenandung. Dia Chang Hong. Orang-orangmu juga tidak sebaik itu. Aku bahkan tidak tahan menerima pukulan. Selanjutnya, tapi sekarang giliranmu. Tyson sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah juara tinju dunia. Dia Chang Hong. Sekarang, Anda harus bertanggung jawab atas perilaku Anda. Membayar harganya. Kamu, jangan datang ke sini. Anda berani macam-macam dengan saya. Keluarga Hiku tidak bisa membiarkanmu. Dia keluarga. Hal yang luar biasa. Matilah sekarang. Hei, ya, ah. Uhah. Nona Su. Ki Chang Hong telah saya selesaikan. Kamu aman sekarang. Tuan Ye. Saya sangat takut. Aku pikir aku tidak pernah melihatmu lagi. Tidak dapat melihatmu lagi. Nona Su. Jangan takut. Kamu aman sekarang. Nanti, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tuan Ye. Saya. Sebenarnya aku sangat menyukaimu. Maukah kamu bersamaku? Ya.